maupun yang tampaknya ikut-ikutan, praktis tidak terjadi pergerakan signifikan. Nah inilah yang kemudian berpotensi kembali menciptakan prank bagi kekuatan masyarakat sipil yang ingin sekali sebenarnya membuka ruang ini sebagai bagian dari sebuah proses evaluasi terhadap demokrasi di Indonesia. Baik. Oke, baik. Kalau misalnya di DPR tadi ada sebut ini sepertinya hak angket layu sebelum berkembang, kita tunggu nanti apakah akan digugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini di Rumah Pemilu, Mas Khairul Umam, dosen ilmu politik dari Universitas Paramadina. Sehat selalu, Mas Umam. Terima kasih. Dan usai jeda, saudara, Rumah Pemilu akan kembali hadir dengan informasi dari Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, yang memberikan sinyal istrinya Kahiyang Ayu akan maju di Pilkada. Saat cahaya pertama menyapa, kita merasakan hangatnya dekapan keluarga. Di meja sahur, kita tidak hanya berbagi makanan, tapi juga cerita tentang mimpi dan harapan. Inilah momen kebersamaan yang membuat hati kita terasa hangat. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Buka pintumu kembali di bulan suci. Dengan kecap sedap kedelai pilihannya untuk rasa tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Taste good. Buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wingsfood. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Saat cahaya pertama menyapa, kita merasakan hangatnya dekapan keluarga. Di meja sahur, kita tidak hanya berbagi makanan, tapi juga cerita tentang mimpi dan harapan. Inilah momen kebersamaan yang membuat hati kita terasa hangat.
Saudara Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, merespons isu iparnya Erina Gudono masuk radar bursa calon Bupati Sleman. Sambil berseloroh, Bobi pun menyebut istrinya pun Kahiyang Ayu maju di Pilkada. Bobi menyebut telah membaca-baca berita soal iparnya Erina yang diisukan masuk ke radar bursa bakal calon Bupati Sleman. Sambil tertawa, Bobi bilang sang istri Kahiyang Ayu pun ingin maju di Pilkada. Sebelumnya, Bobi sempat menyebut belum mengetahui kabar soal Erina yang dilirik maju di Pilkada Sleman. Setelah saya baca-baca, saya kira istri saya mau maju Pilkada. Sementara itu, isu masuknya menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, dalam bursa calon Bupati Sleman di Pilkada November nanti ditanggapi politisi Partai Demokrat Herman Hairon. Menurut Herman, hal tersebut sah saja karena dipilih dan memilih adalah hak seluruh warga negara dan semua ditentukan kembali oleh pilihan rakyat. Herman tak menampik jika majunya Erina bisa memicu beragam persepsi. Namun, ia menghargai apapun pandangan yang berkembang di masyarakat. Hak memilih itu berlaku untuk siapapun. Oleh karenanya tidak berlaku di anak presiden, menantu presiden, rakyat biasa, sama saja haknya. Dalam undang-undang sama haknya. Oleh karenanya ya punya hak yang sama. Ya pada akhirnya yang menentukan kan suara rakyat, suara Tuhan. Nanti rakyat yang menentukan. Nama Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, masuk dalam bursa Pilkada Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Erina merupakan istri dari anak bungsu Jokowi, yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang Pangarep itu masuk penjaringan Partai Gerindra Kabupaten Sleman. Kabar Erina masuk bursa Pilkada Sleman 2024 mendapat respons dari sang ipar, yang juga calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyebut tidak tahu menahu soal rencana penunjukan Erina untuk maju di Pilkada Kabupaten Sleman. Namun, Gibran meminta awak media untuk menanyakan ke warga Sleman. Dicalonkan Gerindra, Mas. Mbak Erina, Mas. Gimana, Mas? Akan tanya Gerindra. Saya nggak tahu. Dari Mas Kaisang, itu gimana? Apakah dapat izin dari... Tanya Kaisang. Ya. Kalau dari sisi mungkin Gerindra, melihat sosoknya kan sosok muda juga. Tanya Gerindra. Mas Kaisang juga tanya warga Sleman. Ya. Saya tidak berhak untuk ikut campur. Wacana pencalonan Erina Gudono untuk maju di pemilihan Bupati Sleman juga mendapat tanggapan beragam dari warga Sleman, Yogyakarta. Ada yang menyatakan setuju dengan syarat tidak mengubah aturan, hingga tidak setuju karena belum punya pengalaman politik. Selagi positif dan tidak mengubah peraturan yang seharusnya sudah tetap dan menguntungkan bagi dirinya sendiri, itu tidak masalah. Kalau tadi saya pribadi sih kayak ya berita bagus sih, tapi kalau untuk dia terjun ke calon bupati besok itu kurang setuju kan, dia kan belum pernah ikut terjun ke politik. Analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo menyebut, kemungkinan menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, berpotensi menjadi calon Bupati Sleman sangat tinggi. Saya masuknya nama mantunya Pak Jokowi, Mbak Erina Gudono, ke dalam bursa Pilkada di Sleman itu tidak lepas dari track record Pak Jokowi yang dianggap bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran di pemilu kemarin 2024. Keluarga Jokowi dicalonkan jadi kepala daerah karena ada jaminan bisa menang kan gitu, jaminan pasti menang bahkan gitu kan. Tanpa Pak Jokowi memerintahkan gitu, partai-partai ini tentu akan dengan aktif dan proaktif gitu mencalonkan kalau bisa semua saudaranya Pak Jokowi gitu kan. Kiprah keluarga Jokowi di dunia politik bukanlah hal baru. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai cawapres di pemilu 2024 setelah menjabat wali kota Solo.
Disusul sang menantu, Bobi Nasution yang kini mencoba peruntungan maju di Pilgub Sumut setelah menjadi wali kota Medan. Dan Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, yang mulai diperbincangkan di Pilkada Solo. Lalu, benarkah Erina Gudono akan menyusul seperti keluarga Jokowi yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia perpolitikan? Tim Liputan, Kompas TV. Sidang dugaan tindak pidana pemilu yang digelar Bawaslu Kabupaten Bekasi berujung ricuh. Informasi lebih lengkapnya akan hadir usai jeda di Rumah Pemilu. Klarifikasi, kita datang sudah baik-baik dari sini, ngikuti segala prosedur. Dari A sampai Z. Saat cahaya pertama menyapa, kita merasakan hangatnya dekapan keluarga. Di meja sahur, kita tidak hanya berbagi makanan, tapi juga cerita tentang mimpi dan harapan. Inilah momen kebersamaan yang membuat hati kita terasa hangat. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini. Oknum polisi lalu lintas di Bukit Tinggi menerobos serta perlintasan perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Polisi telah memeriksa Raih informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Didukung oleh Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winsford. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Tower Flex dengan Triple Defense Technology. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Saat cahaya pertama menyapa, kita merasakan hangatnya dekapan keluarga. Di meja sahur, kita tidak hanya berbagi makanan, tapi juga cerita tentang mimpi dan harapan. Inilah momen kebersamaan yang membuat hati kita terasa hangat. Saudara, sidang dugaan tindak pidana pemilu yang digelar Bawaslu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Pendukung salah satu caleg DPRD Kabupaten Bekasi bersih tegang dengan pihak Bawaslu karena kecewa dengan hasil pemilu. Kita tahu, kita udah. Para pendukung calon anggota legislatif yang kecewa dengan hasil sidang meminta Bawaslu segera menetapkan agenda sidang lanjutan agar putusan sidang bisa segera ditetapkan. Dalam sidang, Ketua PPK Kecamatan Pebayuran sebagai terlapor kembali tidak menghadiri sidang. Ketua PPK dilaporkan atas dugaan penggelembungan suara salah satu calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Golkar nomor urut 1.
ini. Untuk kelemahan-kelemahan di Bawaslu ini kita tidak pernah diberitahukan kapan sidang itu segera dimulai, kapan itu jadwalnya. Jadi mengambang seperti itu. Jadi kesannya kita diperlama dan dibertele-tele seperti itu. Nah, administrasinya pun sama. Ya. Nah, cuman kita juga harus paham bahwa dalam proses penanganan pelanggaran paling cepat kita 7 hari. 7 hari paling cepat. Paling lama jika ada tambahan waktu 14 hari. Ya kan? Nah, sampai saat ini kita masih dalam proses penanganan pelanggaran. Saudara tetap saksikan program Rumah Pemilu setiap Senin sampai Jumat jam 3 sore hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami tutup program Rumah Pemilu sampai di sini. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh This is my way. Cobain deh. Polisi menetapkan sopir yang menabrak mobil Porsche di sebuah dealer mobil mewah sebagai tersangka. Sang sopir diduga mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta masih dibahas di DPR dan salah satu yang disorot adalah potensi wakil presiden bakal memimpin Dewan Aglomerasi. Pembahasan posisi Joko Widodo sebagai pemimpin koalisi besar usai tak jabat presiden memunculkan spekulasi soal adanya matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Diskusinya akan hadir dalam program Kompas Petang kali ini. Halo, selamat sore saudara. Kini saatnya Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Ada saya Audrey Chandra dan Tifal Solesa dari Kompas TV, Independen Terpercaya. Berita pertama kami akan dibawakan Tifal, silakan. Ya Audrey, salam jumpa saudara. Satu informasi peristiwa mengawali jumpa kita kali ini. Sopir mobil minibus yang menabrak mobil Porsche 911 GT3 di dealer mobil mewah kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kapolres Metro Tangerang, Kombes Zain Dwi Nugroho, saat ini sopir berinisial JS sudah ditetapkan tersangka dan ditahan untuk diperiksa lebih lanjut dalam proses penyidikan. Hasil pemeriksaan sementara, pengemudi minibus JS diketahui dalam pengaruh alkohol ketika berkendara sampai akhirnya kecelakaan dan menabrak mobil mewah Porsche di dalam dealer. Kita masih dalami ya informasi tersebut, tentunya kita lakukan pemeriksaan karena kemarin pada saat kita periksakan masih terpengaruh
alkohol itu seperti itu. Yang jelas kalau mengemudi dalam keadaan pengaruh itu pasti bersalah kan gitu. Pasti akan segera kita tetapkan sebagai tersangka, jadi seperti itu. Peristiwa terjadi di salah satu dealer mobil mewah impor kawasan Pantai Indah Kapuk 2 Kosambi, Kabupaten Tangerang pada Rabu 13 Maret pukul 11 siang. Dalam video amatir, alarm mobil Porsche 911 GT3 berbunyi setelah ditabrak pengemudi NPV warna hitam. Lampu dan alarm Porsche menyala. Mobil MPV ini rusak pada bagian depan, sementara mobil Porsche warna putih rusak pada bagian depan dan kap mobil terbuka. Saat peristiwa penabrakan minibus di showroom mobil mewah kawasan Pantai Indah Kapuk 2 pada Rabu lalu, petugas keamanan berusaha mengeluarkan minibus dari dalam dealer dan menyelamatkan mobil mewah lainnya. Sementara minibus warna hitam yang menabrak mobil Porsche 911 GT3 tertimpa puing pintu kaca yang ditabraknya dan mobil mewah rusak berat pada bagian depan. Dari mana ya? Hah? Porsche 911 GT3 yang ditabrak pengemudi minibus di dealer mobil mewah harga dasarnya 9,045 miliar rupiah berdasarkan situs resmi dealer.porsche.com/id. Harga ini untuk versi standar tanpa tambahan modifikasi sama sekali. Sementara untuk harga mobil bekasnya mencapai 8 miliar rupiah. Porsche Indonesia meluncurkan seri 911 GT3 di dalam negeri pada April 2022. Beranjak ke topik lain, rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu 2024 di KPU Provinsi Aceh selesai dijalankan. Untuk hasil rekapitulasi Pilpres di Provinsi Aceh, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul. Dari hasil rekapitulasi tingkat nasional, total ada 3.285.272 suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar unggul dengan perolehan suara 2.369.534 suara. Diikuti pasangan Prabowo Gibran sebanyak 787.204 suara. Sementara pada urutan ketiga ada Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan perolehan suara 64.677 suara. Pasangan calon 1 2369534. Pasangan calon 2 787024. Pasangan calon 3 64677. Sementara itu, rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul. Capres Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 2.154.843 suara. Diikuti pasangan Anies Muhaimin dengan 850.539 suara. Dan di urutan ketiga, pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 241.106 suara. Pasangan nomor urut 1 atas nama Haji Anies Rashid Baswedan dan Haji Ahmad Muhaimin Iskandar 850539. Pasangan nomor urut 2 Paslon 2 2154843. Paslon 3
241106. Di tengah berlangsungnya rekapitulasi suara di kantor KPU Jakarta, dua kelompok massa berunjuk rasa di depan kantor KPU pada Jumat sore. Kedua kelompok massa merupakan massa yang mendukung kinerja KPU dan meminta KPU segera mengumumkan hasil pemilu, dan ada pula kelompok massa yang memprotes hasil rekapitulasi KPU. Untuk mengetahui hasil rekapitulasi sementara Pilpres 2024, kita akan tinjau langsung bersama dengan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga, langsung dari kantor KPU RI di Jakarta Pusat. Sisa 5 hari lagi proses rekapitulasi nasional ini, Dian, dan sejauh ini sudah berapa provinsi dan bagaimana hasilnya? Ya, kalau sampai dengan sore hari ini sudah 27 provinsi yang berhasil dihitung atau dilakukan rekapitulasi suara. Tifal, tadi yang terbaru adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Provinsi Aceh. Seperti yang Anda sampaikan, tadi penghitungan suara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ini pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 2.154.843 suara. Kemudian disusul oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan perolehan suara 850.539 suara, dan kemudian juga pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan perolehan suara 241.106 suara. Kemudian untuk di Provinsi Aceh, pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin tercatat unggul dengan perolehan suara 2.369.534, dan kemudian pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran menyusul dengan perolehan suara 787.024 suara, dan kemudian juga pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud memperoleh 64.677 suara. Nah, tadi Papua Selatan meski masih atau proses rekapitulasinya masih berlangsung, tapi tadi penghitungan suara untuk Pilpres sudah selesai dilakukan dengan perolehan pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin memperoleh 41.906 suara, kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 162.852 suara, dan kemudian pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud memperoleh 110.3 suara. Nah, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa di tengah proses rekapitulasi ini juga ada aksi yang dilakukan oleh dua kelompok masyarakat. Saya akan tunjukkan kepada Anda karena aksinya dilakukan tepat di belakang saya. Ini adalah Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi dan juga Solidaritas Mahasiswa Cinta Indonesia. Ada dua agenda berbeda yang dibawa dalam unjuk rasa. Kalau Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi ini memprotes proses pemilu dan juga proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU karena diduga mengandung kecurangan-kecurangan. Sementara untuk Solidaritas Mahasiswa Cinta Indonesia ini menyuarakan atau mendukung KPU dalam menjalankan proses rekapitulasi dan menolak intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak eksternal yang dianggap mengganggu KPU menjalankan tugasnya. Nah, Tifal, sesuai dengan PKPU seperti yang Anda sampaikan, KPU masih memiliki tenggat waktu 5 hari sampai tanggal 20 Maret untuk menyelesaikan proses rekapitulasi hingga akhirnya nanti menetapkan hasil pemilu 2024. Kita akan nantikan bersama, pantau bersama proses atau jalannya proses rekapitulasi, apakah nanti KPU akan menyelesaikan sesuai dengan tenggat waktu, karena kemarin Komisioner KPU Agus Melas menyampaikan di hadapan wartawan bahwa KPU optimistis proses rekapitulasi ini akan selesai sesuai dengan tenggat waktu, bahkan lebih cepat tanggal 18 Maret 2024. Kita akan pantau bersama. Tifal. Di kantor KPU RI di Jakarta Pusat, Dian Silitonga melaporkan. Terima kasih. Kami kembali sebentar lagi dengan laporan lain, termasuk soal seorang petugas keamanan yang terjebak di dalam lift di Menteng, Jakarta Pusat. Petugas damkar turun tangan mengevakuasinya. Kami turut mencermati Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang meminta pihak yang suka mengkritik kinerja pemerintah angkat kaki dari Indonesia. Tetap di Kompas TV. This is my way. Cobain deh. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm
here because of Luwak hitam baru 21. 1 sendok kopi dan 1 sendok gula. 21 bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Saat cahaya pertama menyapa, kita merasakan hangatnya dekapan keluarga. Di meja sahur, kita tidak hanya berbagi makanan, tapi juga cerita tentang mimpi dan harapan. Inilah momen kebersamaan yang membuat hati kita terasa hangat. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Lah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Tea. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. This is my way. Cobain deh. Bertemu kembali, seorang petugas keamanan terjebak di dalam lift di Menteng, Jakarta Pusat. Petugas damkar turun tangan mengevakuasinya. Korban seorang petugas keamanan terjebak selama 1 jam di dalam lift pada Jumat siang setelah lift mengalami gangguan kelistrikan. Akibat insiden itu, lift terhenti di antara lantai 1 dan lantai 2 gedung. Evakuasi oleh petugas damkar sempat terkendala karena sempitnya ruang dan kondisi lift yang gelap. Keteknya dia itu. Tar dulu. Ya. Oke.
Topik lainnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta pihak yang suka mengkritik kinerja pemerintah angkat kaki dari Indonesia. Kekesalan Luhut disampaikan dalam acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri di Bali pada 7 Maret lalu dan potongan videonya belakangan viral di media sosial. Luhut menyebut kinerja pemerintahan Jokowi banyak ditiru oleh negara lain, antara lain kebijakan e-katalog yang ditiru pemerintah Kenya. Luhut kesal karena bukannya bangga, tukang kritik menurutnya selalu menjelek-jelekkan pemerintah. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh, seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyindir ada praktik pembungkaman kritik di era pemerintahan Joko Widodo. Kritik itu disampaikan Bivitri dalam acara Temu Ilmiah Guru Besar Akademisi Se-Jabodetabek. Menurut pakar Hukum Tata Negara itu, demokrasi yang baik justru demokrasi yang gaduh. Namun ia menilai yang saat ini terjadi justru orang dipaksa tak melawan atau legalisme otokritik terselubung. Negara harusnya adalah soal hak asasi warga dan pembatasan kekuasaan. Bukan soal pasal-pasal dalam hukum, bukan soal angka kemenangan dalam pemilu, tapi soal hak warga dan pembatasan kekuasaan. Makanya demokrasi akan selalu gaduh. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang gaduh. Demokrasi yang terlalu tenang, menurut saya adalah otokratisme yang terselubung. Karena orang-orang dilarang melawan, orang-orang dilarang mengkritik. Bagaimana kritik terhadap kekuasaan, pembatasan terhadap kekuasaan melalui lembaga-lembaga negara sebenarnya sedang dimatikan. Makanya namanya otokratik, sebenarnya otokratisme yang didukung oleh legalisme. Karena kita diajarkan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah untuk taklid buta terhadap hukum. 2024, tegakkan konstitusi, pulihkan hak kewargaan dan peradaban berbangsa. Sejumlah guru besar dari Universitas Se-Jabodetabek membacakan seruan Salemba 2024 sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Jokowi. Agenda yang dihadiri oleh akademisi, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa serentak menyuarakan keresahannya terhadap kondisi demokrasi saat ini. Para akademisi pun mendesak DPR menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan lembaga eksekutif. Seruan Salemba juga meminta pemerintahan mendatang akuntabel, bersih, dan transparan. Kami ingin menunjukkan bahwa kampus yang selama ini dibilang baru turun gunung, kita tidak pernah pergi ke gunung, kita selalu ada bersama rakyat. Kita selalu mengamati, observasi, dan juga meneliti mengenai masalah-masalah dari masyarakat. Sehingga pada hari ini kami mengemukakan berbagai masalah yang kita hadapi pada saat ini. Kemudian tadi juga sudah mengajukan sejumlah usulan. Apa yang dilakukan pemerintah? Siapapun pemerintah itu, akan tapi kita berharap bahwa pemerintah ke depan itu adalah pemerintah yang akuntabel, yang bersih, transparan, dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Di Sleman, Yogyakarta, para akademisi dan pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi menggulirkan gerakan kampus menggugat di gedung Balai Rum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Gerakan kampus menggugat disuarakan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai telah melecehkan konstitusi negara demi kepentingan politik. Dalam orasinya, Wakil Rektor UGM Ari Sujito menyebut penyelewengan konstitusi yang terlembaga saat ini tidak akan dibiarkan masyarakat sipil dan kalangan kampus. Konstitusi begitu mudah diselewengkan, konstitusi mudah diakali, dan itu gak mungkin akan bisa diselesaikan dalam waktu dan dalam cara-cara yang formal. Kritik para akademisi di berbagai daerah menuntut pemerintahan saat ini dan mendatang mematuhi hukum dan kemandirian peradilan.
Mereka juga menyerukan reformasi hukum yang transparan dan akuntabel, khususnya atas peraturan terkait politik dan pemilu maupun peraturan dan perundangan lain yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Tim Liputan, Kompas TV. Apa saja sesungguhnya menjadi tuntutan kritik akademisi terhadap demokrasi era pemerintahan Presiden Jokowi dan apa yang diharapkan para akademisi untuk segera dilakukan pemerintah dalam menjawab kritik itu? Kami diskusikan bersama dengan Rektor Universitas Islam Indonesia, Profesor Fathul Wahid, yang juga ikut menyuarakan kritiknya di Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Fathul, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Sebelum pemilu, kalangan akademisi juga mengkritik masalah demokrasi kita, dan setelah pemilu juga melakukan hal yang sama. Apa dorongannya, Pak? Terima kasih, Mas Tifal. Ini lebih dari sekedar pemilu atau pilpres. Ini soal politik kebangsaan. Dan kami di kampus melihat ada banyak hal yang perlu kami suarakan setelah melihat perjalanan praktek berbangsa dan bernegara dalam beberapa tahun terakhir, yang tampaknya banyak hal yang tidak sesuai dengan real yang seharusnya. Jadi sekali lagi, ini tidak sebatas politik elektoral, pemilu atau pilpres. Spesifiknya soal apa, Pak, yang dikhawatirkan kalau itu tidak segera ditangani? Yang pertama, rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa turun, dan kalau ini dilanjutkan, praktek-praktek nir-etika yang abai terhadap norma dalam berbangsa dan bernegara, ini akan menjadikan bangsa dan negara perjalanan ke depan sangat berbahaya. Karena ada semacam, mengakui bahwa ini sesuatu yang normal, bukan masalah. Sehingga ini kita perlu lantangkan, kita perlu suarakan untuk mengingatkan banyak pihak. Karena yang terjadi bukan yang normal-normal saja, tetapi banyak sekali praktek-praktek yang tidak seharusnya dilakukan oleh para elit politik, bahkan oleh presiden. Dan tentu saja, ini bukan sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat dan juga oleh regulasi bahkan konstitusi. Oke, ada 7 poin juga yang disuarakan begitu soal matinya demokrasi ini di mata kalangan akademisi. Jadi yang diharapkan sebetulnya dari kalangan akademisi ini Presiden Jokowi harus melakukan apa, Pak? Tuntutan kami misalnya yang pertama menyinggung soal etika berbangsa dan bernegara. Dan kalau kita lihat, tampaknya praktek mutakhir menunjukkan bahwa etika berbangsa dan bernegara ini diabaikan begitu saja. Banyak contohnya. Mulai dari pengesahan undang-undang yang tidak mengikuti jalur yang benar, kemudian juga penyalahgunaan kekuasaan, intervensi ke peradilan, bahkan menggunakan instrumen negara, termasuk aparat dan juga sumber daya negara untuk kepentingan politik elektoral. Dan ini semuanya tentu saja dengan sangat jelas, ini melanggar etika berbangsa dan bernegara. Termasuk untuk mengusut kecurangan pemilu itu ya. Kalau kita berkaca dari kondisi sekarang, ada dorongan wacana hak angket, kemudian ada pembentukan pansus juga di DPD. Menurut Anda itu sudah langkah yang sudah maju atau malah masih stagnan atau gimana? Itu langkah-langkah yang diakui oleh konstitusi. Jadi harus kita buka pintu itu sebesar-besarnya. Termasuk juga langkah kami di kampus untuk menyuarakan aspirasi, berpendapat, ini juga dijamin oleh konstitusi. Jadi ketika ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa kritik itu tidak seharusnya dilakukan dan bahkan diminta keluar dari Indonesia, itu sebetulnya adalah melawan konstitusi. Kalau kemudian disebutkan ada ajakan untuk boikot partai politik penghamba kekuasaan, menurut Anda itu hal yang harus dijalankan atau didorong begitu, dan apa dasarnya begitu? Sangat jelas, ketika partai politik ini terkooptasi, maka independensinya terganggu. Ketika terganggu, maka dia tidak lagi mempunyai kebebasan untuk membela yang diyakini benar. Karena ada kekangan-kekangan dari pihak lain. Nah, sehingga partai politik yang menjadi penghamba kekuasaan, penghamba uang, ini mengabaikan tugas utamanya sebagai wakil dari kedaulatan rakyat. Oke. Sehingga sudah mengabaikan tugas utamanya.
Yang terbaru juga dinamika politik sekarang, Pak, anak dan mantu presiden ini didorong untuk kemudian maju di pilkada beberapa daerah. Ini menurut Anda presiden harus berbuat apa? Karena sudah banyak kritik yang muncul bahwa ini upaya membentuk politik dinasti, tapi di sisi lain ada yang bilang bahwa itu hak demokrasi orang untuk memilih dan dipilih. Ada etika, Mas Tifal, dalam berbangsa dan bernegara. Kalau saya jadi presiden misalnya, saya akan mengatakan jangan majulah, berikan kesempatan pada yang lain ini untuk menjaga etika kita dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga seharusnya presiden melarang. Kalau saya melarang anak saya kan boleh-boleh saja, selama punya argumentasi dan untuk kepentingan yang lebih besar. Oke. Ini bukan soal tidak ada peraturan yang melarang, tapi soal etika, dan etika itu lebih tinggi tingkatnya dibandingkan sekadar peraturan. Apalagi jika peraturan itu dibentuk dengan kepentingan-kepentingan yang tersembunyi di belakangnya. Oke. Ini kritik masih terus berjalan. Terakhir dari UI, teman-teman dari kampus di Yogyakarta juga melakukan hal yang sama. Kalau kemudian tuntutan untuk memperbaiki demokrasi ini tidak diindahkan, apakah kemungkinan akan melakukan hal yang sama, seruan yang sama? Kami insya Allah tidak akan berhenti, Mas Tifal, karena ini kewajiban moral kami. Kami akan selalu mengingatkan. Dan kami tetap ingin bahwa perubahan-perubahan yang ada di Indonesia ini berjalan secara konstitusional. Sehingga kami mengajak lembaga-lembaga negara yang punya kewenangannya masing-masing, seperti KPU, Bawaslu, DKPP, Ombudsman, menjalankan tugasnya. Kalau itu dijalankan, insya Allah fungsi kontrol akan terjadi, dan kalau toh ada jalan yang terpleset, tidak terlalu jauh, sehingga lebih mudah untuk dikoreksi, dikembalikan pada rel yang seharusnya. Baik, Rektor Universitas Islam Indonesia, Pak Fathul Wahid, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Tifal. Informasi lainnya usai jeda, calon wakil presiden yang juga wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespons banyak soal usulan Mendagri tentang kepala otoritas kawasan aglomerasi harus dipegang wapres berikutnya. Capres nomor urut 1 yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meragukan pembuatan lembaga baru seperti Dewan Aglomerasi bisa menyelesaikan masalah yang melingkupi Jakarta dan sekitarnya. Kami akan hadirkan diskusinya sebentar lagi. This is my way. Cobain deh. Cowok idaman aku tuh anak motor. Gak sesuai balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Kiarja. Saat cahaya pertama menyapa, kita merasakan hangatnya dekapan keluarga. Di meja sahur, kita tidak hanya berbagi makanan, tapi juga cerita tentang mimpi dan harapan. Inilah momen kebersamaan yang membuat hati kita terasa hangat. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena
Anak kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Hangatnya warna kuning pagi ketika bersama menikmati momen istimewa saat sahur tiba. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Percuma punya uang banyak kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jugat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jugat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. This is my way. Cobain deh. Saudara calon wakil presiden yang juga wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan berbicara banyak soal usulan Mendagri tentang kepala otoritas kawasan aglomerasi harus dipegang wapres berikutnya. Gibran enggan berkomentar soal pernyataan Mendagri Tito Karnavian harus dipegang wakil presiden berikutnya. Alasan Tito karena perlunya harmonisasi antar kawasan aglomerasi mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dan ini akan sulit dilakukan jika jabatannya setingkat menteri. Namun Gibran mengatakan aturan tersebut belum jelas dan masih menunggu kejelasan berikutnya. Wacana dari Mendagri untuk Wapres menjadi kepala dewasa aglomerasi ditunggu aja kepastiannya. Kalau belum pasti jangan ya. Sebelumnya dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR membahas RUU Daerah Khusus Jakarta, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan badan khusus untuk mengharmonisasi wilayah aglomerasi di sekitar Jakarta. Tito menyebut lembaga khusus itu akan bertugas menyelaraskan kebijakan wilayah Jabodetabek dan Cianjur, khususnya pada isu krusial seperti banjir dan masalah kemacetan. Untuk itu, Tito mengusulkan wakil presiden yang kelak memimpin badan khusus harmonisasi wilayah aglomerasi. Maka karena ini problem adalah tidak bisa ditangani oleh satu menteri, misalnya Menteri Bappenas sendiri, tidak bisa. Ditangani satu Menko pun tidak bisa, kita punya ada 4 Menko. Ini permasalahan-permasalahan sampah, permasalahan lalu lintas, ini lintas Menko, polusi, semua lintas Menko. Sehingga di negara ini saya kira hanya 2 saja, kalau bicara menyelesaikan persoalan yang kompleks lintas Menko, yaitu presiden dan wakil presiden. Nah, kita melihat saat itu bahwa presiden memiliki tanggung jawab nasional, pekerjaannya sangat luas sekali, maka perlu lebih spesifik ditangani oleh Wapres, dan ini mirip seperti yang sudah kita lakukan di Papua.
Di lain pihak, Capres Pemilu 2024 yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meragukan pembuatan lembaga baru seperti Dewan Aglomerasi bisa menyelesaikan masalah yang melingkupi Jakarta dan sekitarnya. Ia menilai sebaiknya pembuat undang-undang mendengarkan apa kebutuhan dari mereka yang selama ini mengelola persoalan Jakarta. Tidak menimbulkan kerumitan baru. Kadang-kadang kita membuat lembaga baru, ya, tapi lembaga baru itu belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada. Jadi kalau saya usul, sebaiknya prosesnya lebih bottom up. Kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, dari situ undang-undang ini dibuat menyesuaikan. Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kelak kawasan aglomerasi yang meliputi Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, lalu Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, juga Kota Bekasi di bawah kendali Wakil Presiden. Lalu benarkah usulan ini memang dipersiapkan untuk putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi Kompas Petang untuk kali ini. Pak Maman, saya ke Anda dulu. Ini ada usulan dari pemerintah agar ada lembaga khusus mengharmonisasi kawasan aglomerasi DKI dan perlu di bawah wewenang Wapres. Sejauh mana kemudian Balik mengakomodasi usulan ini? Pertama, saya heran ya. Ini kan RUU usulan Badan Legislasi. Kok dibawa-bawa pemerintah terkait dengan pembentukan Badan Aglomerasi? Badan aglomerasi itu karena ini RUU usulan DPR, maka tentu produknya adalah produk DPR ya. Jadi mungkin perlu diluruskan di situ dulu. Yang kedua, terkait dengan usulan siapa yang akan menduduki Dewan Aglomerasi, ketuanya yang di draft yang sudah kita, dan mungkin teman-teman sudah dapatkan, itu adalah memang kita usulkan Wakil Presiden. Tetapi dulunya itu sama sekali nggak ada pertimbangan menyangkut soal pertimbangan politis. Tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi ya dalam keterangan pendeknya terkait dengan Dewan Aglomerasi tadi. Tujuan daripada Dewan Aglomerasi ini adalah fungsinya koordinatif. Karena masalah Jakarta ini kan Jakarta yang sangat kompleks. Jakarta tidak sekedar ansi Jakarta, tapi meliputi daerah-daerah satelit di sekitarnya, ya, Jabodetabek dan Bogor dan Cianjur. Karena itu problemnya cukup holistik ya, pendekatannya pun harus holistik kita lakukan. Nah, karena itu perlunya Dewan Aglomerasi. Tetapi karena semua pikiran tertuju kepada pemilihan presiden, pemilihan umum, kadang-kala dikait-kaitkan dengan ini persiapan buat Gibran lah dan lain-lain. Sebenarnya nggak ada. Dan akhirnya kemarin Badan Legislasi memutuskan bahwa siapa yang akan duduk sebagai ketua dan anggota Dewan Aglomerasi itu ditentukan oleh Presiden lewat keputusan Presiden. Nah, karena itu perdebatan itu harusnya menjadi selesai gitu. Oke, sehingga apa yang dikhawatirkan kemudian kalau Badan Aglomerasi ini atau Badan Kawasan Aglomerasi ini tidak dibentuk? Apa imbasnya kalau di mata Balik? Aglomerasi itu kan ada pilihan-pilihannya. Satu, ya kita boleh berbentuk ambil pendekatan sebagai megapolitan. Tapi megapolitan kan dulunya yang didengungkan itu agak lebih rumit karena itu bersentuhan dengan terkait dengan kewenangan-kewenangan yang melekat pada daerah-daerah otonomi yang sudah ada. Kan itu tidak boleh diganggu. Kalau dia konsepnya megapolitan agak sulit. Nah, kalau dia aglomerasi, karena ini satu kawasan yang terintegrasi karena berbagai macam kepentingan yang saling bersinggungan, baik dari sisi ekologi, ekonomi, transportasi, yang semuanya harus terintegrasi, maka pilihan terbaiknya adalah tidak mengganggu sistem otonomi di semua daerah yang terdampak itu, ya aglomerasi, ada pilihan yang lain. Oke. Gitu loh. Oke, dengan penjelasan tadi dari Ketua Balik, Mbak Titi, apa yang Anda cermati dari Badan Aglomerasi Wilayah Khusus Jakarta ini atau wilayah aglomerasi ini?
Ya, pertama tentu konsep ini harus dimatangkan ya, berkaitan dengan struktur pemerintahan kita dan juga fungsi koordinasi. Dalam draft yang beredar itu kan memang dipimpin oleh wakil presiden. Dalam sistem pemerintahan kita, presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Wakil presiden dia mendapatkan fungsi-fungsi seperti yang di Papua itu karena ada mandat dari presiden. Nah, sementara ini kan mendapatkan mandat dari undang-undang. Dalam konteks struktur pemerintahan kita, karena aglomerasi itu beberapa wilayahnya menjadi bagian dari provinsi, sementara provinsi itu menjadi bagian dari supervisi kabupaten kota, wakil dari pemerintah pusat. Nah, bagaimana kemudian relasinya dengan gubernur dalam hal misalnya contoh ya, itu tadi ada Cianjur, lalu kemudian Tangerang Raya, itu kan dalam koordinasi atau kepemimpinan gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi perlu dijelaskan lebih menyeluruh kepada publik sehingga tidak ada kebingungan-kebingungan terkait dengan kita berharapkan dalam sistem pemerintahan kita ya presiden itu satu begitu. Ketika wakil presiden mendapatkan mandat itu berangkat dari mandat yang diberikan oleh presiden. Nah, kita memang tidak punya undang-undang tentang lembaga kepresidenan yang memperjelas tupoksi batasan-batasan kewenangan presiden menurut undang-undang dasar termasuk juga relasi antara presiden wakil presiden. Di sini menjadi ramai memang wajar begitu karena di dalam konteks Papua betul wakil presiden mendapatkan penugasan, tapi penugasan itu dari presiden, bukan dari undang-undang. Dan kembali lagi sistem kita ini presidensil, kepala negara, kepala pemerintahan adalah presiden dan dalam konteks ini bagaimana kalau dianggap mengkoordinasikan itu tidak cukup oleh gubernur, kenapa tidak dilakukan oleh presiden, tetapi kemudian presiden yang mengordinasikan itu memimpin misalnya rapat-rapat yang menyertakan gubernur-gubernur di 3 daerah itu kan melibatkan Jakarta, Banten. Kalau diambil contoh, sorry saya potong Mbak Titi, karena kemarin kalau dalam penjelasan dari Mendagri ini seperti Badan Percepatan Pembangunan Papua, jadi bentuknya hanya mengharmonisasi, mensinkronisasikan untuk daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi menurut Anda ini ada sudah sesuai dengan amanat konstitusi, dengan aturan yang ada atau malah sebaliknya? Ya, kalau saya kira itu tidak harus dengan kepemimpinan wakil presiden yang dilembagakan dalam undang-undang ya. Kalau tujuannya adalah percepatan, saya kira dipimpin presiden dengan mengkoordinasikan dengan yang memimpin percepatan tersebut itu juga bisa. Nah, persoalannya adalah ketika pembahasan ini masih berlangsung dan belum sepenuhnya misalnya melewati proses elektoral, hal-hal yang dihubungkan dengan konteks elektoral, konteks kepemiluan terkini itu menjadi tidak terhindarkan. Nah, oleh karena itu saran saya ya, mumpung Pak Ketua Balik masih ada, pembahasan RUU DKJ ini harus dilakukan lebih partisipatoris lagi dengan tadi pilihan-pilihan perkembangan kan tidak harus wakil presiden. Ternyata itu bisa kemudian dibentuk oleh presiden. Nah, pilihan itu jauh menjadi pilihan yang lebih demokratis karena jangan sampai kemudian peran struktur pemerintahan ada gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat, ada kepala bupati wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat, seolah-olah kemudian ternegasikan begitu. Nah, ini yang memang perlu diperjelaskan lagi kepada publik. Walaupun kemudian sudah diketok bahwa kesepakatannya nanti untuk ketua dan anggota dewan ini nantinya akan ditunjuk oleh presiden sesuai dengan Kepres, tapi ada catatan khusus tidak Pak Maman untuk sosok yang mengisi dewan aglomerasi ini di mata Balik? Harusnya orang-orang seperti apa kemudian? Yang pertama yang harus mengerti Jakarta dan sekitarnya pasti, ya kan? Orang yang punya kapasitas, kapabilitas, dan semua tertentu juga integritasnya. Dan harus mengerti betul apa yang menjadi tujuan dibentuknya daerah khusus Jakarta pasca setelah tidak menjadi lagi daerah khusus ibu kota. Karena Jakarta ini kan akan kita bangun menjadi kota global, ya, kota global itu artinya berbagai macam prasarana dan semuanya juga harus ditata sedemikian rupa. Semua sarana transportasinya harus terintegrasi, tidak hanya dari Jakarta sampai Cibubur semuanya, tapi ini harus sampai semuanya untuk penanganan banjir juga gimana keterlibatan Cianjur, Bogor, dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi, ini memerlukan orang yang betul-betul memerlukan perhatian yang khusus. Dan karena itu nanti tergantung presiden. Apakah nanti presiden mendelegasikan kepada wakil presiden terpilih? Silakan. Tapi harus wakil presiden tidak menurut Anda, Pak?
Enggak perlu, ini tidak ada lagi istilah siapapun yang ditunjuk oleh presiden yang dianggap cakap untuk melakukan tugas itu menjadi ranah presiden. Dan sekaligus sebenarnya ini membantah bahwa adanya kecurigaan karena dulu sebelum pemilu kan ini rancangan undang-undang dikeluarkan sehingga seakan-akan ada pembagian yang sudah diatur dari awal. Ini membuktikan bahwa itu tidak ada yang seperti itu. Kami mendengar semua kritikan publik dan alhamdulillah Balik membuktikan hari ini kita kembalikan bahwa memang kalau dengan sistem presidensial yang kita anut, ya mau tidak mau siapapun yang presiden tunjuk nanti itulah yang akan jadi ketua maupun anggota Dewan Aglomerasi. Oke, terakhir singkat saja Mbak Titi, singkat saja. Menurut Anda yang harus mengisi Dewan Kawasan Aglomerasi ini harus dari kalangan politisi atau dari kalangan yang karir yang memang punya kompetensi mumpuni? Iya, karena ini mengkoordinasikan dan tujuannya membuat kota global ya. Yang harus dipastikan adalah orang yang cakap. Yang orang yang cakap itu diindikasikan oleh pengalaman kerja dan kemampuan kepemimpinan. Persoalan kita ini adalah yang biasanya kalau urusan itu diberikan kepada orang yang punya hubungan politik dekat itu bisa berantakan. Baik. Ini tantangannya kan besar. Kemarin sebelumnya menjadi ibu kota, sekarang diharapkan menjadi kota global, pusat ekonomi. Jadi jangan diserahkan kepada orang yang sekedar membalas jasa politik ya, tetapi betul-betul orang yang mampu cakap dan memiliki kompetensi kepemimpinan di bidang itu. Baik, Pak Supratman Andi Aktas mewakili Balik DPR, terima kasih. Mbak Titi Anggraini mewakili Prododom juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Terima kasih. Informasi lainnya akan hadir di paruh kedua program ini. Anda akan bersama Audrey Chandra. Audrey. Terima kasih Tifal. Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi rencana tim hukum Ganjar Mahfud yang akan menghadirkan seorang Kapolda untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Pembahasan posisi Joko Widodo sebagai pemimpin koalisi besar usai tak jabat presiden memunculkan spekulasi soal adanya matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. This is my way. Cobain deh. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum gak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Cowok idaman aku tuh anak motor. Gak sesuai balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Saat cahaya pertama menyapa, kita merasakan hangatnya dekapan keluarga. Di meja sahur, kita tidak hanya berbagi makanan, tapi juga cerita tentang mimpi dan harapan. Inilah momen kebersamaan yang membuat hati kita terasa hangat. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Persiapan puasa harus pol biar aktivitas gak kendor. Lah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Warna coklat hangat yang ramah, siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Ivin. Formula Ivin membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Ivin. Dari Lapi. Sumber
sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Raja. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Bulan yang ketika kita memberikan makan kepada orang-orang untuk berbuka puasa, maka mereka yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Mutiara Ramadan, hakikat kemuliaan dalam Islam. Jumat 15 Maret menjelang azan maghrib bersama teman Ramadan, Kompas TV. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. This is my way. Cobain deh. Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi rencana tim hukum Ganjar Mahfud yang akan menghadirkan seorang Kapolda untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Menanggapi rencana tim hukum Ganjar Mahfud menghadirkan Kapolda, Kapolri menyatakan kalau ada Kapolda yang melanggar akan diproses jika memang ada buktinya. Kapolri mengaku masih menunggu siapa nama Kapolda yang akan dihadirkan tim hukum Mahfud MD. Sedangkan untuk soal apakah Kapolda tersebut dipanggil MK, Listio bilang harus dicari dulu buktinya. Ya, posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil. Tapi kan harus ada buktinya. Berarti kalau dipanggil MK diizinin ya Pak? Ya kita lihat Kapolda ini apa. Pak, dari Kan harus bisa dibuktikan. Artinya belum ada komunikasi juga ya Pak, Kapoldanya siapa dari Kapolri ini? Saya justru menunggu namanya siapa, ya. Sebelumnya, tim hukum Ganjar Mahfud tengah menyiapkan saksi dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang gugatan hasil pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi nanti. Salah satunya yang direncanakan menjadi saksi adalah seorang Kapolda. Tonung bilang dampak dari pernyataan sikap dan kebijakan berdampak pada perilaku pemilih. Kalau kita bicara psikologi politik, ya dampak dari pernyataan, sikap-sikap, kebijakan-kebijakan yang politik itu mempengaruhi perilaku pemilih. Kalau kita lihat dari segi komunikasi politik, kita juga bisa membuktikan bahwa komunikasi politik itu punya dampak terhadap perilaku pemilih. Ya, saya tidak mau menyebutkan namanya lebih dulu, tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal, ya, bagaimana kita akan menampilkan semua saksi-saksi dan hal yang akan kita ajukan nanti. Artinya Kapolda aktif? Tunggu aja sampai sidang di MK nanti. Sementara tim pemenangan nasional Anies Muhaimin siap menggugat sengketa hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan bahkan bilang saksi dan bukti sudah siap 100%. Tim hukum Anies Muhaimin juga terus berkoordinasi dengan tim hukum Ganjar Mahfud menyiapkan gugatan ke MK.
kami presentasi akhir untuk menyampaikan tentang kesiapan kami yang sudah mencapai 98%. Jadi naskah permohonan kami sudah 98% siap, diikuti dengan saksi-saksinya sudah siap semua 100%, bukti-bukti juga sudah siap 100%. Bagus, komunikasi terus, kami beberapa kali rapat bersama dengan kawan-kawan tim hukum 03, saling memberikan arahan, masukan, dan memberikan informasi. Tapi prinsipnya kita akan jalan sendiri-sendiri, tapi kami akan koordinasi. Saudara, pembahasan posisi Joko Widodo sebagai pemimpin koalisi besar usai tak jabat presiden memunculkan spekulasi soal adanya matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Perbincangannya akan hadir hanya di Dialog Kompas Petang sesaat lagi. Persiapan puasa harus pol biar aktivitas gak kendor. Ya, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Saat cahaya pertama menyapa, kita merasakan hangatnya dekapan keluarga. Di meja sahur, kita tidak hanya berbagi makanan, tapi juga cerita tentang mimpi dan harapan. Inilah momen kebersamaan yang membuat hati kita terasa hangat. Sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jukat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jukat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Raja. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 mg. Segar dingin SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Wings Food. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan puas selama puasa. Percuma punya uang banyak kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak.
Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon. Wacana mengenai posisi Presiden Joko Widodo setelah tak lagi menjabat mulai mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah elit PSI sempat mengusulkan agar Jokowi memimpin koalisi parpol yang mendukung pemerintahan seperti konsep Barisan Nasional. Wacana ini memunculkan sejumlah spekulasi politik. Dalam bincang-bincang satu meja The Forum, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya bilang, wacana membentuk koalisi besar yang dipimpin Jokowi tak sejalan dengan sistem presidensial. Yunarto juga memprediksi jika sistem pemerintahan akan terbelah dan memunculkan 3 matahari kembar karena kepemimpinan yang berbeda. Barisan Nasional itu sistem parlementer yang memang mengenal koalisi, termasuk koalisi besar. Jadi tidak ada fondasi aturan perundang-undangan yang bisa menempatkan Pak Jokowi itu menjadi ketua koalisi besar, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi ini seakan-akan dijorokkan untuk menempatkan Pak Prabowo itu menjadi bukan hanya dalam konteks divided government, istilah dalam sistem presidensial, tapi dalam konteks yang lebih kecil divided eksekutif. Bahwa di situ sudah ada seakan-akan ada matahari kembar, bahkan 3 matahari kembar. Di situ ada Prabowo, di situ ada Gibran mewakili Jokowi, bahkan Jokowi tetap ingin ditempatkan di atas partai yang seakan-akan bisa mengatur presiden dan wakil presiden. Senada dengan Yunarto, pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menyebut potensi 2 matahari kembar bisa terjadi jika Jokowi menjadi pemimpin koalisi parpol. Kalau terpilih. Kalau simpelnya itu bisa akan terjadi matahari kembar ya. Dan kemudian itu kan program 2045 itu kan program yang bukan untuk satu presiden ya, karena itu kan masih 21 tahun lagi maksud saya. Itu berarti akan ada 2 pemerintahan yang berbeda. Apakah kemudian ini adalah ancang-ancang untuk membangun koalisi sampai 20 tahun mendatang ya, itu yang kemudian Bung Uceng itu mengatakan ya, saya juga setuju dengan itu bahwa ini akan menimbulkan apa yang disebut dengan autokrasi personal ya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membenarkan ada pembahasan secara internal mengenai peran Presiden Jokowi dalam pemerintahan baru nanti. Doli menambahkan pembahasan soal peran Jokowi dalam parpol Koalisi Indonesia Maju adalah hal yang penting untuk menjaga stabilitas politik dan menjamin terlaksananya program-program Prabowo Gibran. Memang ada pembicaraan ya secara lepas di pimpinan Koalisi Indonesia Maju tentang peran Pak Jokowi. Dari visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan cukup banyak ya. Jadi artinya memang dibutuhkan energi yang cukup besar melaksanakan program-program itu. Kalau misalnya kerjasama politik yang disebut sebagai Koalisi Indonesia Maju selama pencalonan Capres dan Cawapres ini bisa dirawat dengan baik, diharapkan bisa menciptakan situasi stabilitas politik yang cukup baik. Hingga saat ini, Presiden Jokowi belum merespons isu soal dirinya akan memimpin koalisi partai politik setelah tak lagi menjabat presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah peran Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Gibran nanti diperlukan untuk menstabilkan pemerintahan atau mungkin justru membuat adanya kegamangan dalam kepemimpinan nasional? Kita ulas bersama sejumlah narasumber, ada Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, Bang Fahri, selamat sore. Selamat sore. Saya mau ke Mas Toto dulu, yang pertama kali melemparkan omongan tentang ada 3 matahari kembar. Diprediksi bisa ada 3 matahari kembar jika nanti Jokowi memimpin koalisi parpol. Kenapa bisa disebut gitu, Mas Toto?
Iya, saya coba menangkapkan begini, kita coba lihat kronologinya ya. Seakan-akan ada sebuah asumsi bahwa ketika agenda dari pembangunan terhadap negara ini ingin berlanjut, itu seakan-akan hanya bisa dipenuhi prasyaratnya kalau sosok yang membangun ini tetap ada di pemerintahan baru. Namanya Joko Widodo. Dulu tahun 2021 muncul isu 3 periode, diperpanjang saja. Lalu kemudian 3 periode gagal, muncul lagi perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Lalu muncul kontroversi baru, munculnya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo yang secara kontroversial diputuskan oleh MK. Dari situ saja kan sebenarnya sudah terlihat dan tersirat bahwa ada yang sepertinya merasa bahwa agenda pembangunan Pak Jokowi hanya bisa dilanjutkan kalau letter luck ada sosok Jokowinya di situ. Ketika Jokowinya tidak dimungkinkan secara undang-undang, dimasukkanlah anaknya. Dan kemudian katakanlah versi quick count, Prabowo Gibran sudah terpilih. Lalu tiba-tiba muncul lagi ide ingin menempatkan Pak Jokowi dalam, kalau idenya PSI ya, Jeffrey Giovanni dan Grace Natali mengatakan bahwa akan ada posisinya di atas partai-partai menjadi ketua koalisi besar yang sifatnya permanen. Ini kan lanjutan saja dari sebuah pola pikir bahwa kalau tidak ada Jokowi, legasinya tidak akan berlanjut. Ini seakan-akan Jadi masih linear tuh antara tadi ya, wacana 3 periode, kemudian sama berlanjut, pola pikirnya. perpanjangan. Kan kasihan loh, presiden terpilih yang namanya Prabowo seakan-akan tidak dipercaya mampu dan sanggup untuk melanjutkan kerja Jokowi tanpa ada Jokowi. Yang kemudian dibuat-buatlah apa posisi barunya begitu ya. Bahkan seperti tidak mempercayakan Mas Gibran yang sudah secara kontroversial dianggap sebagai perwakilan Jokowi dalam koalisi 02, seakan-akan kalau tidak ada ayahnya, Mas Gibran tidak bisa mendampingi Pak Prabowo untuk membangun, untuk membawa keberlanjutan. Pola pikir ini menurut saya berbahaya. Kita tidak bisa dalam sistem demokrasi menerjemahkan keberlanjutan itu dengan keberadaan seorang sosok. Itu khas otoriter. Artinya kalau matahari kembarnya itu muncul, ini bisa saling menguatkan atau sebaliknya? Loh, dari sisi tentu saja niatnya baik, mengatakan ingin menguatkan. Tapi jangan kemudian niatan ini mengacak-acak sistem tata negara, sistem politik, termasuk otoritas yang dimiliki oleh seorang presiden terpilih. Sekarang saja Pak Prabowo itu kan sudah dilihat dari dua kacamata. Satu sepenuhnya sebagai seorang presiden, ada yang mengatakan bahwa dia setengah presiden karena setengahnya lagi adalah kekuatan Jokowi. Jangan ditambah beban lagi kemudian dengan mengatakan bahwa akan ada koalisi permanen yang di situ ada Jokowi bahkan berada di atas partai-partai. Buat saya itu tidak. Kalau gitu saya tanyain langsung Mas Toto ke Bang Fahri. Bang Fahri sebagai Partai Gelora pendukungnya Pak Prabowo Gibran, Anda juga dekat sekali dengan Pak Prabowo. Sebenarnya ini menguntungkan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih nanti dan juga Mas Gibran, atau justru jadi ancaman dengan keberadaan Pak Jokowi yang digadang-gadang menjadi pemimpin koalisi besar? Baik, terima kasih. Pertama-tama, karena ini bulan puasa ini Mas Toto, jadi mungkin kita mulai dengan sesuatu yang positif dan tidak negatif atau curiga ya. Yang positif itu adalah bahwa narasi yang dibangun oleh 02 dan juga tentunya oleh pemerintahan Pak Jokowi periode kedua tentang rekonsiliasi nasional dan perlunya para elit Indonesia mulai bersatu setelah perpecahan yang cukup panjang dalam demokrasi liberal kita yang ekstrim ini. Mungkin kita perlu tinjau kembali dan kemudian telah diwujudkan dalam bentuk koalisi besar dalam pemilu 2024 ini, khususnya untuk Pilpres, karena kalau Pileg kita belum punya mekanismenya, dan niat baik ini itu rupanya sudah mendapatkan persetujuan dan approval daripada rakyat Indonesia. Itu dulu yang pertama, bahwa dengan hasil sementara pemilu ini, 58,8% itu adalah persetujuan rakyat bahwa sebaiknya elit Indonesia lebih bersatu daripada memikirkan perbedaan-perbedaan yang tidak perlu. Itu positifnya, Bang. Ya, itu positifnya karena rakyat Indonesia sudah memutuskan. Yang kedua, saya setuju tadi dengan Mas Toto.
everything harus going with the system. Jadi jangan ada ikhtiar-ikhtiar yang merusak konstitusi dan presidensialisme kita. Dan saya kira itu adalah komitmen kita berbangsa dan bernegara. Tetapi memikirkan bagaimana agar transisi kepemimpinan dari presiden yang satu ke presiden yang lain berjalan secara lebih mulus, itu adalah PR kita bersama. Saya sering mengatakan berkali-kali, jangan lupa transisi dari Bung Karno kepada Pak Harto tidak baik. Dari Pak Harto kepada Pak Habibie tidak baik. Dari Pak Habibie kepada Gus Dur lumayan. Tapi dari Gus Dur ke Ibu Mega tidak baik, dari Ibu Mega ke Pak SBY ada sedikit masalah, dari Pak SBY ke Pak Jokowi tapi apakah benar hanya cuma transisi aja nih, baiknya, positifnya gitu Bang Fahri? Jadi atau itu yang tahan kedua. dulu Bang Fahri, nanti kita masih punya satu segmen, usai jeda tetaplah di Kompas Petang. Puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Percuma punya uang banyak kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Saat cahaya pertama menyapa, kita merasakan hangatnya dekapan keluarga. Di meja sahur, kita tidak hanya berbagi makanan, tapi juga cerita tentang mimpi dan harapan. Inilah momen kebersamaan yang membuat hati kita terasa hangat. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Hey guys. Jadi seru. Hey, lihat aku. persiapan puasa harus pol. Biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol, kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Percuma punya uang banyak kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja.
Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kalau tadi Bang Fahri sudah menjelaskan setidaknya ada 2 poin plusnya. Kalau gitu yang kurang-kurangnya atau ada timbul kecurigaannya ada nggak tuh Bang? Ya, semua ini kemudian melahirkan tantangan untuk mengelola ya manajemen dan pelembagaan, bahwa sebenarnya sebuah transisi itu harus dikelola secara baik agar akses atau ekses negatif dari perpindahan satu rezim ke rezim yang lain itu tidak terjadi. Untung 2 pemilu presiden kita yang terakhir itu antara presiden yang terpilih dengan presiden yang incumbent itu orangnya masih dalam satu arus pikiran yang sama. Bahkan waktu Pak Jokowi di periode kedua kan presiden terpilih Pak Jokowi, incumbentnya atau presidennya itu Pak Jokowi. Sekarang presidennya Pak Jokowi yang terpilih Pak Prabowo yang mendeklarasikan diri sebagai keberlanjutan dari Pak Jokowi. Tentu relatif mengelolanya lebih gampang, dan kita ini ada ketidaksempurnaan sistem karena masa jeda antara keterpilihan Pak Prabowo versi quick count di 14 Februari 2024 dengan pelantikan presiden 20 Oktober 2024 itu 8 bulan lebih. Jadi saya kira ini memang ada masalah yang di masa depan kita harus perbaiki, dilembagakan secara lebih baik agar tidak ada ekses negatif. Ya, bayangkan kalau presidennya berbeda pilihan, berbeda aliran, berbeda program, berbeda pendapat, itu akan berbahaya. Nah, saya kira inilah yang sebenarnya harus kita perbaiki sekarang, karena apapun niat awal yang sudah disebutkan oleh atau yang sudah diputuskan oleh rakyat itu harus kita dukung dan kita teruskan, dan ini yang saya kira akan menjadi agenda dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi dalam transisi ini gitu. Saya kira itu. Ya, kalau gitu Mas Toto, kalau mungkin masih dalam masa transisi Pak Prabowo masih melihat Pak Jokowi kan, karena Pak Jokowi juga masih menjadi presiden. Nah, kalau Pak Prabowo nanti sudah terpilih, sudah berganti presiden, Pak Jokowi kemudian memimpin, masih nggak memimpin koalisi, masih nggak jangan-jangan ada bayang-bayang Pak Jokowi di pemerintahannya Prabowo Gibran? Ya, memang bukan tugas Pak Prabowo ya untuk mencari posisi buat Pak Jokowi supaya karir politiknya tetap hidup. Itu tidak ada tuh dalam terjemahan undang-undang dan konstitusi kita. Tugas presiden itu adalah mencari pekerjaan buat mantan presiden yang mendukungnya. Kan itu yang seakan-akan sekarang dibebankan oleh Pak Prabowo, andai kata memang ada pertanyaan seperti itu. Jadi yang menjadi kewajiban dari Pak Prabowo dengan sudah mendeklarasikan dirinya menjadi bagian dari keberlanjutan adalah memastikan bahwa program-programnya akan melestarikan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi sebagai legacy. Kita bicara infrastruktur, kita bicara mengenai deregulasi, kita bicara mengenai debirokratisasi yang menjadi ciri khas dari pemerintahan Jokowi, atau misalnya berbicara mengenai karakter kepemimpinan yang memang katakanlah menjadi salah satu penopang kepuasan publik selama ini terhadap Pak Jokowi dalam angka cukup tinggi selama 10 tahun. Publik disuguhkan kepemimpinan yang sederhana, belusukan, merakyat. Lakukanlah itu. Jadi nilai-nilainya yang sebetulnya seharusnya akan menjadi kewajiban buat Pak Prabowo. Kalau dulu kan Pak Jokowi yang merangkul Pak Prabowo tuh. Kalau nanti gimana tuh tugasnya Pak Prabowo yang merangkul Pak Jokowi? Harus kan tadi dengan memimpin koalisi besar gitu? Kalau saya melihatnya begini ya, Mas Toto. Memang ada keinginan Pak Prabowo berkali-kali beliau mengatakan sebaiknya mantan presiden kita itu harus tetap ada dalam satu tugas negara, karena pada dasarnya presiden itu kan jabatan yang sebenarnya setelah itu nggak ada jabatan lagi. Itu sudah jabatan tertinggi. Jadi bukan soal mencari pekerjaan buat mereka, tetapi seorang presiden yang pernah memimpin negara ini 10 tahun,
5 tahun misalnya kayak begitu, harusnya tetap ada dalam satu tugas untuk visi besar negara kita bersama-sama menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam mensukseskan kerja-kerja membangun bangsa ini ke depan. Saya kira pikiran ini yang ada di kepala. Termasuk dengan memimpin koalisi besar, Bang? Sehingga beliau memang serius memikirkan di mana tempat bagi mantan presiden. Tapi saya kira itu tidak akan merubah sistem presidensialisme kita. Mungkin yang mau dikelola adalah memang ada problem di presidensialisme multipartai, tapi itu soal lain. Tapi peran presiden yang pernah menjabat dan memimpin bangsa ini, bahwa mereka harus ada dalam satu kerja positif membangun bangsa. Itulah pikiran dari Pak Prabowo. Kalau gitu, Mas Toto, singkat aja. Kalau dulu Pak Jokowi bisa mengikat Pak Prabowo, sekarang Pak Prabowo nantinya bisa mengikat Pak Jokowi nggak? Tidak perlu, dan itu bukan tugas presiden terpilih. Dan saya ingin membantah ya, kalau kita bicara di Amerika Serikat, tidak ada jabatan yang diberikan kepada mantan presiden supaya kemudian memastikan keberlanjutan. Sistem yang harus dibangun supaya keberlanjutan itu bisa terjadi, bukan bagaimana menempatkan mantan presiden sebagai seorang individu. Kalau itu kita lakukan, saya pikir siapapun yang nanti jadi presiden dalam pemilu-pemilu berikut, keberlanjutan dan transisi yang Bang Fahri tadi katakan tetap bisa berjalan. Baik. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, terima kasih Bang Fahri Hamzah sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Selamat berbuka Bang Fahri. Terima kasih. Tetap di Kompas Petang, sopir mobil minibus yang menabrak mobil Porsche 911 GT3 di dealer mobil mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 ditetapkan sebagai tersangka. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Buka pintumu kembali di bulan suci. Dengan kecap sedap kedelai pilihannya untuk rasa tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Taste good. Buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Tina udah siap Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh Om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan.
cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Narja. Sopir mobil minibus yang menabrak mobil Porsche 911 GT3 di dealer mobil mewah kawasan Pantai Indah Kapuk 2 Kabupaten Tangerang, Banten ditetapkan jadi tersangka. Menurut Kapolres Metro Tangerang, Kombes Zain Dwi Nugroho, saat ini sopir berinisial JS sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan untuk diperiksa lebih lanjut dalam proses penyidikan. Dari hasil penyidikan sementara, pengemudi minibus JS diketahui dalam pengaruh alkohol ketika berkendara sampai akhirnya terjadi kecelakaan menabrak mobil mewah Porsche di dalam dealer. Kita masih dalami ya informasi tersebut, tentunya kita lakukan pemeriksaan karena kemarin pada saat kita periksakan masih terpengaruh alkohol ini seperti itu. Yang jelas kalau mengemudi dalam keadaan pengaruh itu dia pasti bersalah kan gitu. Pasti akan kita tetapkan sebagai tersangka, jadi seperti itu. Terima kasih untuk kebersamaannya di Kompas Petang. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa. Sapa Indonesia Malam hadir sebentar lagi. Jadi tetap di Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV.
Selamat petang saudara, pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN kini tengah dikebut dan masih menyisakan permasalahan terkait lahan adat warga. Kini demi aliran investasi, Presiden Jokowi mengizinkan agar lahan IKN dijual ke para investor. Apa alasannya? Saudara, kritik terhadap mundurnya demokrasi dan hukum di akhir pemerintahan Joko Widodo terus disuarakan sivitas akademika berbagai kampus. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan memberi pernyataan bahwa yang kritik jelek pemerintah lebih baik angkat kaki dari Indonesia. Lalu apa respon pemerintah? Kita akan bahas di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Niluh Puspa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam. Informasi pertama saudara, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya atau THR bagi ASN dan pejabat pemerintahan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selain THR, pemerintah segera membayar gaji ke-13 yang akan diterima pada Juni 2024 dan pembayaran selanjutnya setelah bulan Juni. Menkum menambahkan anggaran yang digelontorkan untuk keperluan itu mencapai 99,5 triliun rupiah, di mana 48,7 triliun rupiah untuk pembayaran THR, sementara 50,8 triliun rupiah untuk gaji ke-13. Bahwa pembayaran dari THR dan gaji ke-13 sesuai yang disampaikan oleh Pak Mendagri adalah paling cepat ya, bukan paling lambat ya, paling cepat itu adalah 10 hari kerja sebelum hari raya, hari kerja ya, jadi Sabtu Minggu nggak masuk dihitung kan. Untuk gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juni 2024 dan kalau belum dibayarkan pada Juni dapat dibayarkan sesudah bulan Juni. Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun yang akan dibayarkan dalam 2 minggu. Yang akan dibayarkan pada bulan Juni untuk gaji ke-13 dari APBN dan APBD adalah 50,8 triliun rupiah. Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, memastikan dirinya untuk maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Hal ini diungkap Bobi merespons informasi terkait kontestasi Pilgub Sumatera Utara pada November 2024 mendatang. Terkait maju di Pilgub Sumatera Utara, Bobi mengaku telah mendapat dukungan dari Ketua Umum 3 Parpol, Gerindra, Golkar, dan PAN. Terkait lobby-lobby politik, Bobi bilang biar parpol yang menilai hasil kerjanya selama memimpin Medan. Itu kan dekat partai yang ini, yang penting kita selesaikan. Kita di sini tugasnya selesaikan tugasnya. Partai-partai kan melihat juga nanti. Ini kemarin udah dikasih tugas jadi wali kota Medan oleh partai, tugasnya diselesaikan enggak? Jangan belum selesai tugasnya mikirin yang lain-lain. Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, merespons isu iparnya Erina Gudono masuk radar bursa calon Bupati Sleman. Sambil berseloroh, Bobi pun menyebut istrinya Kahiyang Ayu juga mau maju di pilkada. Bobi sebut setelah membaca-baca berita soal iparnya Erina yang diisukan masuk radar bursa bakal calon Bupati Sleman. Sambil tertawa, Bobi bilang sang istri Kahiyang Ayu pun ingin maju di pilkada. Sebelumnya, Bobi sempat menyebut belum mengetahui kabar soal Erina yang dilirik maju di Pilkada Sleman. Saya baca-baca, saya kira istri saya mau maju pilkada. Saudara, informasi berikutnya, calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka mengatakan jika sampai sekarang belum ada pembicaraan soal Presiden Jokowi yang diusulkan untuk memimpin koalisi. Menurut Gibran, semua masih menunggu karena belum ada keputusan resmi terkait hasil pemilu dari KPU. Sementara sejumlah langkah hukum dari paslon lain tengah disiapkan. Gibran meminta agar soal itu ditanyakan ke yang mengusulkan.
usulan Pak Jokowi untuk memimpin koalisi, mungkin ada tanggapan Mas? Belum ada pembicaraan seperti itu ya. Setuju nggak sih Mas? Setuju nggak sih dengan isu itu? Ya, saya belum bisa menanggapi ya. Tapi sejauh ini sebatas usulan-usulan dan wacana saja. Ya silahkan bertanya kepada orang yang mengusulkan ya. Sebelumnya PSI mengusulkan Presiden Joko Widodo untuk memimpin koalisi. Menurut PSI, koalisi butuh sosok yang bisa diterima semua parpol pendukung untuk memimpin. Politisi PSI Ade Armando menyatakan Jokowi dinilai pantas memimpin koalisi karena pengalamannya memimpin Indonesia 10 tahun ini. Ya tentu saja semua koalisi apapun namanya itu harus ada yang mengkoordinasinya kan, yang memimpinnya ya. Tidak percaya dengan partai-partai atau tidak percaya mungkin dengan Pak Ketua Umum Partai atau dengan Pak Prabowo bisa memimpin? Bukan yang nggak percaya, cuman sekarang kita bayangkan ya masing-masing partai punya ketua ya. Nah sekarang maukah bersediakah masing-masing partai itu dipimpin oleh ketua partai, ketua dari partai yang lain? Yang paling bijaksana adalah menentukan ada seorang old wise man gitulah kira-kira begitu ya, yang bernama Pak Jokowi yang selama 10 tahun terakhir memang sudah diterima oleh partai-partai yang ada untuk memimpin Indonesia. Calon Wakil Presiden Mahfud MD merespons soal wacana pembentukan koalisi permanen di pemerintahan Prabowo Gibran. Mahfud bilang wacana koalisi permanen tak akan menutup terciptanya oposisi pemerintah. Namun mantan Menko Polhukam itu menyerahkan wacana pembentukan koalisi besar ke pemerintahan baru. Ya, nanti terserah lah ya pemerintah yang baru nanti. Tapi ya sejauh yang saya tangkap koalisi besar pun kan tidak ganjar oposisi mayoritas yang sistemnya. Tapi terserah apakah itu bagus atau tidak nanti sambil diskusi. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah. Luhut menyebut jika kritik jelek terus diberikan, lebih baik angkat kaki dari Indonesia. Menurut Luhut, 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia banyak dapat pujian dari negara lain. Bahkan, banyak negara yang mencontoh program-program pemerintahan Jokowi, salah satunya karena mengkopi kebijakan Jokowi terkait e-katalog. Luhut menambahkan, beri kritik, membangun, jangan kritik semua yang jelek. Dan berkenan kami undang kembali. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau bicara-bicara kritik kau you have done nothing. Atau mungkin dari round kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Sejumlah guru besar dari berbagai universitas se-Jabodetabek menyampaikan seruan Salemba 2024. Mereka menyerukan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan hukum saat ini. Para akademisi mendesak reformasi hukum yang transparan dan akuntabel. Mereka mengingatkan pemerintah agar tidak merumuskan hukum yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan mementingkan kepentingan kelompok tertentu. Seruan Salemba juga mendorong DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Hanya reformasi hukum, khususnya atas produk perundang-undangan terkait politik dan pemilu, dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berimplikasi pada hayat hidup orang banyak dengan proses transparan dan akuntabel, serta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat. Apalagi hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang. Apalagi satu keluarga. 3. Mendukung parlemen DPR
untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsinya untuk menyuarakan suara rakyat, melakukan pendidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif Presiden agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Bahwa kampus yang selama ini dibilang baru turun gunung, kita tidak pernah pergi ke gunung, kita selalu ada bersama rakyat. Kita selalu mengamati, observasi, dan juga meneliti mengenai masalah-masalah dari masyarakat. Sehingga pada hari ini kami mengemukakan berbagai masalah yang kita hadapi pada saat ini. Kemudian tadi juga sudah mengajukan sejumlah usulan. Apa yang dilakukan pemerintah? Siapapun pemerintah itu, akan tapi kita berharap bahwa pemerintah ke depan itu adalah pemerintah yang akuntabel, yang bersih, transparan, dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kecaman terhadap praktik politik dinasti Presiden Jokowi juga diserukan akademisi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Mereka meminta partai politik menjadi oposisi dan gerakan pembangkangan sipil. Berbangsa dan bernegara agar warisan kerakyatan dalam bidang jangan-jangan kita juga ikut. Kamis sore, akademisi yang terdiri dari guru besar, dosen hingga mahasiswa berkumpul di halaman kampus Universitas Islam Indonesia dan menggelar mimbar bebas. Dalam orasinya mereka menolak hasil pemilu 2024 yang dituding curang karena syarat dengan manipulasi untuk kepentingan politik dinasti Presiden Joko Widodo. Di akhir unjuk rasa, Universitas Islam Indonesia mengeluarkan 7 poin seruan perlawanan, diantaranya meminta partai politik menjadi oposisi dan gerakan pembangkangan sipil. Menuntut seluruh penyelenggara negara. Pembangkangan sipil dalam bahasa Inggris civil disobedience adalah satu cara publik masyarakat tidak mentaati pemerintah ketika apa yang digariskan, diperintahkan, diprogramkan dalam kebijakannya tidak sesuai dengan real konstitusi, tidak sesuai dengan hati nurani, melanggar etika, membangkangi norma, dan lain-lain. Jadi pembangkangan sipil harus dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat. Seperti apa, Pak Prabu? Memberikan pesan bahwa ada masalah besar, dan semoga pesan itu menjadi pemantik untuk mengubah kebijakan. Kemarin sejumlah sivitas akademika UGM menggulirkan gerakan kampus menggugat di Gedung Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mereka mengkritik kondisi demokrasi saat ini dan mengajak untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Gerakan kampus menggugat disuarakan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai telah melecehkan konstitusi negara demi kepentingan politik. Dalam orasinya, Wakil Rektor UGM Ari Sujito menyebut penyelewengan konstitusi yang terlembaga saat ini tak akan dibiarkan oleh masyarakat sipil dan kalangan kampus. Konstitusi begitu mudah diselewengkan, konstitusi mudah diakali, dan itu gak mungkin akan bisa diselesaikan dalam waktu dan dalam cara-cara yang formal. Presiden Joko Widodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara asal tidak melanggar ketentuan. Harga tanah akan ditentukan oleh otoritas IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan Presiden Jokowi meminta agar status lahan di IKN untuk investor segera ditetapkan. Dalam rapat terbatas hari Rabu lalu disepakati lahan di IKN bisa dibeli. Menurut Basuki, Presiden menerima banyak keluhan dari investor terkait percepatan investasi dan kesiapan lahan di kawasan IKN. Bagi investor, agar segera ditetapkan statusnya, kemudian juga tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otoritas. Asal tidak melanggar aturan, itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat tapi tidak melanggar aturan. Sebelumnya pada November lalu, Presiden Joko Widodo sempat mengajak para pengusaha, investor, dan CEO ke IKN untuk ikut berkontribusi. Jokowi menyebut lahan IKN sebagai investasi masa depan dan dapat dibeli mumpung harganya murah.
Jokowi meminta para pengusaha tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di IKN karena telah diatur undang-undang dan didukung hampir semua fraksi parpol di DPR. Jokowi juga mengajak para pengusaha dan investor untuk membeli tanah di IKN karena harganya masih murah. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mumpung harga tanahnya masih murah. Karena kalau Bapak Ibu beli sekarang di SCBD itu mungkin harga tanah per meter sudah berapa? 200 juta mungkin. Di Menteng mungkin sudah 100-150 juta. Di Balikpapan itu pun sudah 10-15 juta. Di sini masih di bawah 1 juta. Tapi mungkin minggu depan sudah naik. Enggak, benar-benar. Bulan depan udah naik. Karena memang harganya bergerak terus. Kalau peminat banyak, masa dijual murah? Ya enggak lah. Sementara itu Ketua Ombudsman Muhammad Najih bilang pihaknya telah memberikan sejumlah evaluasi hingga rekomendasi kepada Kementerian ATR BPN hingga otorita IKN agar status maupun lahan di IKN bisa diselesaikan dengan baik. Ombudsman menyebut persoalan lahan IKN jangan sampai merugikan warga lokal. Terhadap pemeriksaan atau isu mengenai pertanahan di IKN, telah memberikan beberapa rekomendasi dan saran perbaikan terhadap penggunaan tanah untuk IKN. Persoalan pertanahan itu hendaknya menggunakan pendekatan persuasif, mengingat bahwa kehadiran masyarakat adat atau masyarakat yang lebih dulu ada itu hendaknya diberikan penghormatan dengan sewajarnya dan tentu dengan menggunakan pendekatan dialogis di dalam rangka menggunakan tanah yang tentu statusnya harus lebih jelas lebih baik. Dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian izin dan kemudahan berusaha di IKN disebutkan pelaku usaha dapat diberikan hak atas tanah berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Sesuai undang-undang, kawasan IKN Nusantara memiliki luas 252.000 hektar. Dari luas lahan IKN ini, otoritas IKN telah mendapat hak atas tanah berupa hak pengelolaan atau HPL seluas 34.000 hektar. Lahan HPL ini saat ini telah mulai dibangun. Di pasal 18 PP nomor 2 tahun 2023 tentang pemberian izin dan kemudahan berusaha di IKN disebutkan tentang hak guna usaha atau HGU atas tanah IKN paling lama 95 tahun dalam satu siklus. HGU ini dapat diperpanjang lagi selama 95 tahun sehingga total jangka waktu HGU mencapai 190 tahun. Dalam PP nomor 2 tahun 2023 disebutkan tentang hak atas tanah dalam bentuk hak guna bangunan atau HGB dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk satu siklus dan dapat diperpanjang lagi dalam waktu yang sama. Dengan demikian investor bisa mendapatkan HGB selama 160 tahun. Ketentuan yang sama juga memuat soal hak pakai. Hak pakai memiliki jangka waktu paling lama 80 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan durasi yang sama. Soal penjualan lahan di IKN kepada investor, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky. Alfa, Presiden Jokowi mengizinkan investor memiliki lahan di IKN. Seperti apa mekanismenya? Ya, ini kemudian diterangkan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Sutantono yang menyebutkan bahwa arahan dari Presiden memang memperbolehkan investor untuk membeli lahan di IKN untuk kemudian menarik atau meningkatkan jumlah investasi yang sampai saat ini masih bergerak di angka 49 triliun. Mekanismenya nanti para investor ini hanya diberikan atau diperbolehkan membeli berupa hak guna bangunan di atas hak pengelolaan yang sudah dikantongi oleh
otorita IKN, yaitu kalau otorita IKN disebutkan mengantongi HPL sebesar sebanyak 34.000 meter lahan di IKN. Sampai saat ini sudah dilakukan pembangunan dengan jumlah investasi 49 triliun. Sedangkan target dari OIKN sendiri di tahun 2024 ini untuk jumlah investasi ini sebesar lebih dari 100 triliun. Artinya masih ada 50% lebih yang harus dikejar targetnya untuk kemudian menarik investor masuk ke dalam pembangunan IKN. Dan salah satu caranya adalah dengan memperbolehkan mereka membeli atau para investor ini membeli hak guna bangunan atau HGB. Tetapi dalam beberapa kasus disebutkan oleh Kepala OIKN bahwa para investor ini diperkenankan membeli dengan sistem skema sertifikat hak milik. Salah satu syaratnya adalah membangun bangunan tapak atau landed house di wilayah IKN. Tetapi aturan ini masih terus digodok oleh pemerintah. Apakah kemudian nanti benar-benar investor ini diperkenankan atau diizinkan untuk membeli dengan skema sertifikat hak milik, karena dengan dibelinya tanah oleh para investor ini menimbulkan polemik di masyarakat yang menginginkan juga membeli di tanah di kawasan tersebut. Kalau di akhir tahun lalu Presiden Joko Widodo menyebutkan harga tanah di IKN itu masih di sekitar 1 juta atau di bawah angka 1 juta per meternya, bisa diproyeksikan bahwa setelah pembangunan yang dilakukan dalam beberapa tahap ini, di tahun 2024 angka penjualan atau harga jual lahan di kawasan IKN ini sudah mulai naik, walaupun sampai saat ini belum diketahui angka pastinya harga jual dari lahan di kawasan IKN tersebut. Friska. Nah, kalau untuk soal informasi harga yang ditawarkan, seperti yang tadi Alfa sebutkan, Presiden Jokowi sempat menawarkan 1 juta rupiah per meter. Nah, berikutnya seperti apa yang disiapkan mekanisme soal ini? Ya, untuk skema penjualan ini sendiri memang diatur oleh OIKN karena yang memiliki atau mengantongi hak pengelolaan lahan adalah OIKN sebesar 34.000 meter persegi. Apakah kemudian itu semua bisa dijual HGB-nya kepada para investor atau kemudian menjadi SHM bahkan atau sertifikat hak milik? Ini kemudian nanti akan diatur kembali karena sampai saat ini peraturannya masih berupa perizinan untuk HGB saja atau penjualan HGB saja. Sampai saat ini OIKN terus menggodok arahan terbaru dari Presiden untuk kemudian mengizinkan para investor membeli lahan di kawasan OIKN termasuk dengan skema sertifikat hak milik yang kemudian menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor untuk menaruh dana di OIKN dan mengejar, maksud saya di IKN, dan mengejar target dari otoritas sebesar investasi lebih dari 100 triliun untuk di tahun 2024 ini. Friska. Alfa, yang juga masih jadi perdebatan adalah yang disebut investor ini yang bisa memiliki lahan, apakah investor terbatas dalam negeri atau juga investor asing? Tentu saja sampai saat ini Presiden Joko Widodo masih membatasi untuk para investor dalam negeri karena dia sangat menginginkan bahwa lebih banyak porsi dari investor dalam negeri. Tetapi kita tahu tentu saja keran investasi ini harus dibuka selebar-lebarnya untuk kemudian menjamin keberhasilan dari pembangunan pembangunan IKN. Sampai beberapa waktu lalu ada beberapa investor asing yang sudah masuk, termasuk dari Amerika Serikat yang sudah menanamkan dana di IKN untuk kemudian melakukan pembangunan di sana. Tentu saja kebijakan harus diterapkan untuk kemudian menambah porsi dari investor asing. Tetapi yang kemudian menjadi penekanan dari Presiden Joko Widodo adalah investor dalam negeri atau investor domestik harus lebih banyak, dan sampai saat ini yang kita tahu groundbreaking yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kebanyakan adalah
pembangunan dari investor dalam negeri. Kemudian yang menjadi PR juga adalah selain mengejar target dari 100 triliun itu tadi adalah seperti apa sebenarnya daya jual dari IKN ini sendiri. Karena sampai saat ini kita tahu masih jadi perdebatan bahwa minim investor yang kemudian bergairah untuk kemudian menanamkan dananya di OIKN. Dan salah satu cara dari pemerintah adalah kemudian menawarkan penjualan, kemudian membuka keran investasi asing, dan beberapa langkah lain yang kemudian menjadi insentif begitu bagi para investor yang bisa tertarik untuk kemudian berinvestasi di ibu kota negara baru ini. Dan yang jadi catatan adalah jangan sampai warga lokal juga disisakan masalah dengan adanya investasi di IKN ini yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Terima kasih Alfania Rizky atas laporan Anda. Saudara, berikutnya kami kembali dengan informasi sejumlah guru besar dari berbagai universitas di Jabodetabek menyampaikan seruan Salemba 2024. Mereka menyoroti mundurnya demokrasi dan hukum di akhir pemerintahan Joko Widodo. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Masih puasa kan hari ini? Kali ini aku mau bikin pisang goreng madu ketan durian. Enak kan? Seperti apa resepnya? Ini dia. Pertama-tama siapkan dulu bahan untuk kinca duriannya. Dicatat ya. Selanjutnya kita siapkan bahan utama untuk pisang goreng madu. Ingat, jangan lupa dibeli ya pisangnya. Kalau bahan-bahannya sudah lengkap, kita buat dulu yuk bahan adonan untuk pisangnya. Pertama, tuang terigu dan tepung beras. Tuang air. Lalu tuang mantan santan maksudnya. Masukkan gula pasir. Selanjutnya masukkan madu yang sudah dicampur vanila. Lalu masukkan mentega lelehnya. Berikutnya, aduk adonan dengan mixer supaya nggak menggumpal dan nggak bikin kita emosi. Masukkan pisang lampung ke dalam adonannya, lalu aduk merata. Selanjutnya, masak adonan pisangnya sampai matang dan berwarna kecoklatan. Nah, kalau sudah matang, tinggal angkat lalu tiriskan deh. Step selanjutnya, kita buat bahan kinca duriannya yuk kawan. Pertama, siapkan panci ukuran kecil dan panaskan. Setelah panas, masukkan gula merah. Lanjut lagi tuang santan dan masukkan duriannya. Aduk-aduk sampai adonan menyatu. Setelah semuanya sudah matang, sajikan kinca duriannya bersama dengan pisang goreng madunya. Tambahkan ketan yang sudah matang, lalu supaya lebih menggugah selera, beri garnish strawberry seperti ini. Masya Allah, tabarakallah, ini dia pisang goreng madu ketan duriannya sudah siap dijadikan menu berbuka puasa. Jangan lewatkan Cooking is Fun selama bulan Ramadan untuk mendapatkan berbagai resep enak, lezat, dan praktis hanya di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa. Ini penting. Mengapa penting? Karena bulan Ramadan adalah bulan ketika pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu. Inilah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang sangat luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah bulan yang ketika kita memberikan makan kepada orang-orang untuk berbuka puasa, maka mereka yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Ini adalah bulan ketika kita melakukan amalan-amalan sunnah, maka pahalanya disamakan oleh Allah dengan pahala yang wajib, dilipat gandakan oleh Allah 70 bahkan sampai 700 kali lipat. Allah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, inilah bulan Ramadan ini adalah untukku, puasa ini adalah untukku, akulah yang akan membalasnya.
Bagi mereka yang sedang berpuasa, Rasulullah SAW mengatakan, ini adalah mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, ada dua kebahagiaan yang ditemuinya ketika di dalam bulan Ramadan berbuka puasa ini. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah. Mengapa demikian? Kalau Allah katakan, karena hamba-hambaku telah mau menahan hawa nafsunya, mengontrol, menahan makan dan minumnya, karena aku, kata Allah. Itu sebabnya puasa ini akulah yang akan membalasnya. Kita manfaatkan dengan melakukan berbagai amal soleh, bukan saja sekedar menahan nafsu kita, tapi juga yang paling penting adalah untuk menyebarkan, membagikan kegembiraan, kebahagiaan kepada orang-orang sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, kita ini jadi apa sekarang? Itu sebenarnya merupakan hasil dari keputusan-keputusan kita dalam menjalani hidup. Hidup itu diwarnai dengan pengambilan keputusan. Nah, kita jadi apa? Berdasarkan dari keputusan-keputusan kita, baik terasa ataupun tidak terasa, baik difikirkan atau tidak difikirkan. Sesungguhnya kita ini hasil dari keputusan. Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dalam mengambil keputusan dalam hidup? Pertama, selalu mencari informasi yang berkaitan dengan yang akan kita putuskan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cari kamu informasi. Bila perlu tanya oleh kamu orang-orang yang ahli. Ketika kita akan mengambil keputusan, cari tahu, cari informasi. Bagi adik-adik mahasiswa, ketika Anda mau mengambil keputusan jurusan apa kuliah, cari informasi. Nah, ketika anak-anakku sekalian akan memutuskan menikah dengan seseorang, cari informasi. Jadi yang pertama adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Biasakan kita ini kaya dengan informasi sebelum kita mengambil keputusan. Yang kedua, kita harus memahami kapasitas diri. Sebuah bagaimanapun, sebaik apapun keputusan yang kita ambil, kalau tidak sesuai dengan kapasitas diri bagaimana? Gitu. Nah, ada orang yang kuliahnya cita-citanya ingin jadi dokter, cari informasi, tapi kapasitas dirinya secara intelektual tidak memungkinkan untuk mengambil keputusan itu. Ya jangan diambil keputusan itu, gitu. Nah, yang ketiga, setelah kita paham keputusan diri adalah eksekusi. Ketika kita melakukan eksekusi, maka kita selalu mengambil hikmah apapun yang kita putuskan. Yu'til hikmata mayyasha. Allah berikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki, dan siapa yang diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Pemirsa Kompas TV, maka tugas kita dalam mengambil keputusan selalu mencari informasi yang lengkap, pahami kapasitas diri kita, eksekusi, dan selalu ambil hikmah. Apabila kita berhasil, jadilah orang yang syukur. Kalau kita gagal, ambillah pelajaran supaya itu jadi ilmu yang berharga, sehingga kita tidak mengambil keputusan lagi yang salah. Maka dengan demikian, hidup kita akan diwarnai dengan keputusan-keputusan yang indah, dengan keputusan-keputusan yang akan membuat kita semakin baik. Karena Islam mengajari kita untuk selalu man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa marhum. Siapa yang kualitas
hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang diberkahi. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Telah hilang meninggalkan rumah Basane. Inilah kisah tentang warga kami yang hilang. Terakhir duduk di sini ngeliatin jam waker ayam. Saya tinggal sebentar, tahu hilang. Satu orang kehilangan, semua akan merasa kehilangan. Makan kebuli, jangan dicampur jamu. Kalau peduli, cari Basane. Sampai ketemu. Sukses itu butuh totalitas. Minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamic acid. Yuk, Mot. Bantu jaga stamina, plus konsentrasi, dukung multitaskingku. Pesannya, Mot. Oke. Pennya mana ya? Konsen dong. Hemaviton Stamina Plus. Minum Hemaviton Stamina Plus saat sahur dan buka. Selamat menunaikan ibadah puasa. Enak sih Ramadan tiap sore. Bapak bawa oleh-oleh takjil, tapi kok semprong? Ini burgernya, ini bonusnya. Pak, ngapain beli semprong mulu sih? Pak, semprongnya 2 ya? Baik, Pak. Lagi sakit, Pak. Anak saya, Pak. Saya ambil lagi deh 2 semprongnya. Kamu mau tahu nggak kenapa? Supaya yang jual tahu kalau semua usaha dan doanya nggak akan sia-sia. Wah, gokil. Panas gini gaya lu masih keren, cuy. Kan minumnya Just Juice Cincau. Ademnya bikin seru. Baru Just Juice rasa cincau. Butiran granulanya langsung larut. Manis rasa cincaunya, lembut di tenggorokan. Seger, ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wings Food. Kuatkan hati di saat Ramadan datang. Kuatkan gigi di saat kuman menyerang. Cipta dan Herba, bersihkan gigi, jauhkan kuman. Cipta dan Herba, perlindungan alami gigi dan gusi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Lion. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mudik lebaran selalu asik, indahnya perjalanan penuh pemandangan cantik. Nikmatin kuliner lokal yang rasanya fantastik dan nostalgia bareng teman baik. Tapi sayang, situasi berbanding terbalik. Tumpukan kerjaan mencekik dan si bos selalu berisik. Apa lebaran kali ini masih bisa mudik? Bisa dong, karena mudik dan liburan terbaik hanya di Indonesia aja. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wingspot. Emang boleh seenggap ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marja. Baru, Kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah.
Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum gak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Selamat berbuka puasa, bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Sapa Indonesia Malam kembali dengan informasi situasi demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo kembali menjadi sorotan kalangan akademisi. Pemerintah dinilai mempraktikkan politik dinasti dan menyalahgunakan kekuasaan dalam pemilihan umum. Berdasarkan indeks demokrasi yang disusun oleh Economist Intelligence Unit, Indeks Demokrasi Indonesia tak pernah melebihi skor 8. Pada 2012, skor Indeks Demokrasi Indonesia 6,53. Di awal pemerintahan Joko Widodo pada 2015, skor Indeks Demokrasi Indonesia sempat meningkat di angka 7,03. Namun skor Indeks Demokrasi terus menurun pada 2017 dan 2018, skor Indeks Demokrasi Indonesia 6,39. Pada 2021 dan 2022, skor Indeks Demokrasi Indonesia 6,71. Economist Intelligence Unit mengkategorikan skor 6 sampai 8 sebagai flawless democracy atau demokrasi cacat. Politik dinasti menjadi salah satu yang dikritik kalangan akademisi. Survei Litbang Kompas pada Oktober 2023 menyebut 53% responden tak setuju praktik politik dinasti, sebanyak 41,9% setuju adanya aturan untuk membatasi politik dinasti. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah merespons kritik dari kalangan akademisi? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Sejumlah guru besar dari berbagai universitas di Jabodetabek menyampaikan seruan Salemba 2024. Mereka menyoroti mundurnya demokrasi dan hukum di akhir pemerintahan Joko Widodo. Mereka menilai banyak kebijakan negara yang mengabaikan kepentingan orang banyak dan hanya menguntungkan segelintir elit. Para akademisi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif, termasuk pada pemilu 2024. Dilakukannya reformasi hukum, khususnya atas produk perundang-undangan terkait politik dan pemilu, dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berimplikasi pada hayat hidup orang banyak dengan proses transparan dan akuntabel, serta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat. Apalagi hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang, apalagi satu keluarga. 3. Mendukung parlemen, DPR, untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsinya untuk menyuarakan suara rakyat. Melakukan pendidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif, presiden,
agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Ingin menunjukkan bahwa kampus yang selama ini dibilang baru turun gunung, kita tidak pernah pergi ke gunung, kita selalu ada bersama rakyat. Kita selalu mengamati, observasi, dan juga meneliti mengenai masalah-masalah dari masyarakat. Sehingga pada hari ini kami mengemukakan berbagai masalah yang kita hadapi pada saat ini. Kemudian tadi juga sudah mengajukan sejumlah usulan. Apa yang dilakukan pemerintah? Siapapun pemerintah itu, akan tapi kita berharap bahwa pemerintah ke depan itu adalah pemerintah yang akuntabel, yang bersih, transparan, dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Seruan memperbaiki demokrasi juga disampaikan para akademisi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mereka menyoroti praktik politik dinasti Presiden Jokowi serta menyerukan para aktivis untuk menjadi oposisi permanen terhadap politik dinasti. Kami menyeru tokoh kritis nasional untuk bersatu dan membuat oposisi permanen melawan rezim politik dinasti yang menjadi predator, pemangsa, dan pembunuh demokrasi di Indonesia. Sebelumnya pada Rabu lalu, sejumlah sivitas akademika UGM menggulirkan gerakan kampus menggugat di gedung Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam orasinya, Wakil Rektor UGM, Ari Sujito menyebut penyelewengan konstitusi yang terlembaga saat ini tak akan dibiarkan masyarakat sipil dan kalangan kampus. Konstitusi begitu mudah diselewengkan, konstitusi mudah diakali, dan itu nggak mungkin akan bisa diselesaikan dalam waktu dan dalam cara-cara yang formal. Bukan kali ini saja para guru besar bersuara. Sebelum pemungutan suara pemilu 2024, kalangan akademisi juga menyerukan kritikan kepada kondisi demokrasi era Jokowi. Ketika itu Joko Widodo merespons dengan menyebut semua orang bebas berpendapat. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut telah banyak perbaikan di era pemerintah Joko Widodo. Menurut Luhut, kritik haruslah membangun. Luhut mempersilahkan pihak-pihak yang terus menyampaikan kejelekan pemerintah untuk angkat kaki dari Indonesia. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya? Tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin dari round kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh, seperti Pak Jokowi, dia berikan tauladan. Seruan moral dari kalangan akademisi harus disikapi bijaksana. Pemerintah harus menanggapinya sebagai bentuk partisipasi publik yang kritis untuk pemerintahan yang lebih baik. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan membahas mengenai seruan para guru besar soal kondisi demokrasi bersama akademisi Universitas Negeri Jakarta yang terlibat dalam seruan Salemba 2024 Ubedillah Badrun dan staf khusus Presiden bidang pendidikan dan inovasi Billy Mambrasar. Selamat malam Pak Ubedillah, Bung Billy. Ya, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Ubedillah dulu. Apa dasarnya menyebut situasi demokrasi Indonesia memprihatinkan sampai harus disuarakan kembali oleh para akademisi pasca pemilu ini? Dasarnya adalah data sebetulnya, bahwa faktanya secara empirik indeks demokrasi kita turun. Bahkan turun 9 poin tuh dibanding 5 tahun yang lalu misalnya. Kalau kita lihat datanya Freedom House misalnya, dari 62 skornya sekarang menjadi 52 kurang lebih ya. Jadi data turunnya indeks demokrasi, kemudian data turunnya indeks hak asasi manusia yang skornya hanya sekarang 3,2 juga itu adalah fakta yang memprihatinkan. Kemudian
Saya kira angka pertumbuhan ekonomi juga stagnan, masih di kisaran 5%. Kemudian fenomena yang kemudian membuat kita miris sebetulnya, peristiwanya tidak hanya sekali, karena sejak 2019 misalnya aspirasi kaum cendekiawan, kemudian ratusan ribu mahasiswa demonstrasi untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang KPK, itu kemudian terjadi. Kemudian Undang-Undang Omnibus Law yang inisiasi pembuatan undang-undang itu dari eksekutif, kita para akademisi juga mengingatkan jangan mengesahkan undang-undang itu karena dampaknya akan luar biasa pada masa depan Republik, terutama generasi Z dan termasuk juga kerusakan lingkungan, kemudian soal pangan dan seterusnya. Jadi data-data itu termasuk kemudian terakhir ketika putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah, itu pelanggaran etika berat dari seorang ketua Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi karpet merah dari putra mahkotanya Presiden Joko Widodo. Jadi akumulasi termasuk juga berbagai peristiwa yang kemudian diindikasikan sebagai kecurangan terstruktur, tematis, masif dalam soal pemilu juga menjadi catatan, termasuk masalah rakyat, harga beras yang naik, kemudian lingkungan yang makin rusak, 60% lebih masyarakat kita khawatir tentang lingkungan. Jadi di berbagai sisi. Data itu yang menjadi dasar. Banyak sebetulnya kalau disebutkan. Tadi politik, hukum, ekonomi disebutkan oleh Pak Ubedillah. Kalau pemerintah respons realnya seperti apa, Bung Billy? Karena ini bukan kali pertama akademisi pula, guru besar pula tidak hanya di Jakarta. Tapi apa selain komentar pemerintah sebelumnya kan bahwa itu adalah aspirasi, tapi apa realnya untuk menanggapi kritik ini? Kalau kita bicara pemerintah kan tentunya ada eksekutif, ada legislatif gitu kan. Dan penyampaian seperti Presiden tadi sampaikan bahwa hak warga negara untuk menyampaikan aspirasinya merupakan sebuah fasilitasi demokrasi yang disediakan oleh pemerintah. Dan dalam hal ini, pemerintah eksekutif mendapatkan check and balance itu kinerjanya adalah tentunya dari legislatif yang kemudian menampung aspirasi dari masyarakat dan kemudian menyuarakan dan melakukan kritik dengan rapat reguler yang dilakukan secara aktif. Nah, kalau kita kemudian memberikan melakukan accusation bahwa demokrasi kita turun dan tadi referensinya kemudian data, maka kalau kita melihat lagi lebih detail dari data, kita mengacu kepada indikator dari Economic Intelligence Unit, itu angka Indonesia itu sebenarnya juga tidak dibilang secara overall turun. Kalau kita lihat dari pemerintahan awal Presiden Jokowi di tahun 2013 hingga di tahun 2023 lalu, itu masih dalam kurva yang linear. Bahkan angka itu masih lebih tinggi dari angka negara tetangga, seperti angka Hong Kong dan angka Singapura. Ini kalau kita berbicara data. Dan kemudian, secara signifikan dari 2020, 2021 ke 2023, kalau kita melihat perubahan kurvanya, di dalam Economic Intelligence Unit, pengukuran data demokrasi itu menggunakan 7 indikator, di mana faktor yang turunan itu adalah partisipasi publik, yang banyak faktor yang mengakibatkan partisipasi publik. Yang tadi disampaikan kritik akademisi adalah seolah-olah kalau dilihat dari partisipasi publik justru sipil liberty kita justru stagnan dan cenderung bermasalah. Jadi kalau tadi dari baik, kalau tadi dari data masing-masing kan punya landasan data yang berbeda. Tapi saya mau ke kacamata yang lebih besarnya lagi dan lebih realnya lagi. Terakhir misalnya Pak Luhut, Bung Billy bilang bahwa yang kalau kritik-kritik jelek terus angkat kaki lah dari negeri ini. Apakah ini bisa dimaknai bahwa pemerintah anti kritik? Iya, saya kira itu narasi itu. Ke Bung Billy, sorry Pak Ubedillah, ke Bung Billy dulu, silakan. Jadi ini jangan ditweet oleh media ya, karena Pak Luhut itu mengatakan spesifik adalah pejabat, bukan seluruh masyarakat. Pak Jokowi mengatakan seluruh masyarakat punya hak untuk menyampaikan aspirasi politik dalam negara berdemokrasi. Dan itu difasilitasi, buktinya masyarakat dan kampus memberikan aspirasi tidak diganggu oleh pemerintah, bahkan diberikan space, itu bukti bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Pernyataan Pak Luhut disasar spesifik kepada para pejabat yang dulu pernah menjabat, sudah nggak menjabat lagi, kemudian mengkritik memalukan, bukan dengan cara-cara yang beretika, tapi seolah-olah orang-orang yang saat ini memegang pemerintahan itu tidak bekerja dengan becus. Padahal mereka dulu waktu mereka menjabat mungkin lebih parah, lebih tidak perform. Begitu. Jadi itu diarahkan sasaran Pak Luhut adalah kepada orang-orang yang pernah menjabat sebelumnya dan tidak lebih baik juga. Bahkan mungkin kata Pak Luhut tadi mungkin juga mencuri
Udah dia dulu mencuri duit, sekarang dia malah kritik-kritik. Itu sebenarnya kan ke arah masyarakat. Kalau ke arah masyarakat, Pak Jokowi bilang hak semua orang untuk hak demokrasi, hak berpartisipasi. Jadi tadi kalau untuk yang Pak Luhut konteksnya untuk pejabat yang sudah tidak lagi menjabat, tanggapannya Pak Ubedillah seperti apa, dan sebenarnya action apa sih yang diharapkan dari pemerintah? Karena kan ini bukan aksi pertama dari guru besar akademisi yang menyuarakan kekecewaannya terhadap demokrasi, tapi sebenarnya respons apa yang diharapkan Pak Ubedillah? Pak Ubedillah? Tampaknya terputus. Halo? Ya, silakan. Bisa mendengar saya tadi Pak Ubedillah. Jadi kalau misalnya kata Bung Billy tadi, kritiknya Pak Luhut itu dialamatkannya kepada pejabat yang sudah menjabat, bukan kepada kritik masyarakat, satu. Yang kedua, apa sebenarnya yang diharapkan respons dari akademisi, karena ini bukan aksi yang pertama kekecewaan terhadap demokrasi saat ini? Itu narasi Pak Luhut itu terbuka, jadi dia tidak ada disclaimer sebelumnya. Kalau sebelumnya bilang bahwa ini pengkritik yang dulu mantan pejabat, itu misalnya jangan mengkritik karena dia adalah orang dulu pernah bagian dari pejabat. Tapi itu kalimat yang seolah-olah terbuka untuk umum. Siapa yang mengkritik suruh pergi dari republik ini kan. Jadi tafsirnya juga tidak bisa tunggal seperti tafsirnya Bung Billy misalnya dalam memahami kalimatnya Luhut. Tafsirnya dua itu, dia tidak tunggal. Kemudian yang kedua, cara-cara seperti itu adalah represi simbolik itu. Bahasa represi yang sebetulnya kemudian direpresentasikan melalui narasi yang diungkapkan oleh pejabat. Itu tidak layak disampaikan oleh seorang Menko ya dalam soal-soal kritik, karena kritik bagian dari demokrasi. Kemudian apa yang diharapkan oleh kaum akademisi sebetulnya, kita ingin demokrasi kita ini betul-betul berkualitas. Kita ingin demokrasi kita itu kemudian betul-betul proses meaningful participation itu didengar, dilakukan. Ini apa yang terjadi sekarang dari kaum akademisi dan para guru besar yang lain itu sebenarnya karena akumulasi. Kami selama ini sabar membersamai rakyat, sabar. Tapi ketika kemudian tahun 2019 tidak didengar, kemudian tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja tidak didengar, kemudian soal putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak didengar, ini satu praktek kekuasaan yang mengabaikan kaum intelektual. Makanya kami tergerak dengan satu gerakan moral yang tidak ada kepentingan kekuasaan apapun, kecuali kami ingin republik ini lebih baik, maka kami harus bersuara. Itu tanggung jawab moral kaum intelektual. Karena selama ini kami membersamai rakyat. Sabar sebetulnya. Saya beberapa kali sudah mengingatkan. Tapi karena ini kemudian terlalu mengabaikan aspirasi kaum intelektual, maka kemudian kaum intelektual terkonsolidasi. Para profesor juga tadinya diam, akhirnya kemudian mau bersuara. Karena mereka akhirnya menilai, ya lama-lama keterlaluan juga rezim ini, kira-kira begitulah. Maka kami harus bersuara begitu. Baik, nah Bung Billy menanggapi kegelisahan ini secara teknis mungkin bukan bidangnya Bung Billy, tapi apakah ada rencana pemerintah untuk menemui secara langsung guru besar atau akademisi, bukan hanya semata misalnya pernyataan bahwa itu adalah hak dalam berdemokrasi menyampaikan pendapat, tapi ada atau tidak sih sebenarnya forum untuk bersama-sama membahas apa yang diinginkan dari hati ke hati begitu Bung Billy? Ya, jadi Indonesia merupakan negara demokrasi ya, dengan sistem yang menempatkan kekuasaan tertinggi suatu negara itu berada di tangan rakyat. Dan kemudian aspirasi rakyat tersebut harus diterima, itu pesan yang kuat sekali oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dan Pak Luhut ya, dan semua jajaran menterinya itu berada pada level eksekutif yang tentunya memiliki rapat-rapat reguler yang disebut dengan rapat terbatas, beberapa rapat bahkan saya menghadiri, dan itu suara rakyat itu betul-betul dibahas dengan detail dan bagaimana kita merespons, menanggapi dan melakukan perbaikan berdasarkan check and balance. Tapi jangan lupa juga Mbak, bahwa ada fungsi yang harus bermain juga di sini adalah fungsi legislatif, di mana mereka pun harus dihadirkan dan ditanya bagaimana mereka sebagai badan negara yang memiliki mandat tertinggi berdasarkan ya dalam peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2018, hak-hak masyarakat, aspirasi masyarakat tersebut seperti ini pun harus mereka sudah semana mereka berprogres pun seharusnya itu juga ditanyakan demikian, sehingga eksekutif berjalan, mandat rakyat masuk melalui legislatif memberikan tekanan dan memberikan arahan bagaimana perbaikan itu dilakukan. Sejatinya para guru besar, para akademisi, para masyarakat diberikan space untuk menyampaikan aspirasi dan didengarkan oleh Presiden Jokowi merupakan bukti bahwa demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan sistem konstitusi yang berlaku.
Oke, kita sama-sama tentu hargai hak dalam berdemokrasi, tapi yang jelas kritik ini harus direspons oleh pemerintah agar kepercayaan publik terhadap pemerintah juga tetap terjaga, tidak terus menurun. Terima kasih atas waktunya Guru Besar dari Ubedillah Badrun yang sudah hadir dari Akademisi Universitas Negeri Jakarta yang juga ikut dalam seruan Salemba 2024. Terima kasih juga Bung Gili Mambrasar, staf khusus Presiden bidang pendidikan dan inovasi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Sama-sama. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Presiden Jokowi izinkan lahan di IKN dijual ke investor. Apa implikasi dari kebijakan ini? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Setiap bulan Ramadan yang manis jadi rebutan, tapi jangan sembarangan, mari jaga kesehatan. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim. Ramadan makin manis dengan Tropicana Slim. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim. Kita kan dapat manisnya, dapat juga berkahnya. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Puluhan warga di Karawang, Jawa Barat, Jumat sore mengungsi meninggalkan rumah mereka yang terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Awalnya, warga memilih bertahan di rumah masing-masing, namun karena banjir meninggi, mereka terpaksa mengungsi. Warga mengungsi ke rumah kerabat, aula kantor desa, dan sejumlah tempat ibadah dengan membawa peralatan rumah tangga serta barang-barang elektronik. Polisi menetapkan sopir minibus berinisial JS yang menabrak mobil Porsche di dealer mobil mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk sebagai tersangka. Peristiwa yang terjadi Rabu 13 Maret lalu ini menyebabkan minibus rusak di bagian depan. Sementara mobil Porsche warna putih juga mengalami kerusakan bagian depan dengan kap mobil terbuka. Dari hasil penyelidikan sementara, saat berkendara, pengemudi minibus berinisial JS diketahui dalam pengaruh alkohol. Seorang petugas keamanan terjebak di dalam lift di sebuah gedung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Korban terjebak selama 1 jam lantaran lift mengalami gangguan kelistrikan. Akibat insiden, lift terhenti di antara lantai 1 dan lantai 2 gedung. Evakuasi oleh petugas damkar sempat mengalami kesulitan karena sempitnya ruang dan kondisi lift yang gelap. Korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Mendingan makan bukan sugar free dulu, bikin kamu worry free. Milton, sensasi rasa buah. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi,
pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Royal parfum hijab yang kemasan saset cuma 500, wangi bener awet. Royal parfum hijab cukup 1 saset dengan 500, wangi terus. Wingscare Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Emang boleh sakit ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Royal parfum hijab yang kemasan saset cuma 500, wangi bener awet. Royal parfum hijab cukup 1 saset dengan 500, wangi terus. Wingscare. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Keluar-keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah rontok, biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume, lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo, ngerti rambut berhijab kita. Royal parfum hijab yang kemasan saset cuma 500, wangi bener awet. Royal parfum hijab cukup 1 saset dengan 500, wangi terus. Wingscare. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Niluh Puspa. Saudara, untuk mempercepat investasi, Presiden Joko Widodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono berjanji akan mencari win-win solution atas kasus lahan di IKN. Presiden Joko Widodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan, Presiden Jokowi meminta agar status lahan di IKN untuk investor segera ditetapkan. Dalam rapat terbatas hari Rabu lalu, disepakati lahan di IKN bisa dibeli. Harga tanah akan ditentukan oleh otoritas IKN. Lahan bagi investor agar segera ditetapkan statusnya. Kemudian juga tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otoritas. Asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat, tapi tidak melanggar aturan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat mengajak para pengusaha, investor dan CEO untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN. Jokowi sempat mengajak para pengusaha dan investor untuk membeli tanah di IKN karena harganya masih murah. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mumpung
harga tanahnya masih murah. Karena kalau Bapak Ibu beli sekarang di SCBD itu mungkin harga tanah per meter sudah berapa? 200 juta mungkin. Di Menteng mungkin sudah 100-150 juta. Di Balikpapan itu pun sudah 10-15 juta. Di sini masih di bawah 1 juta. Tapi mungkin minggu depan sudah naik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian izin dan kemudahan berusaha di IKN, disebutkan pelaku usaha dapat diberikan hak atas tanah berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Hak guna usaha atau HGU atas tanah di IKN paling lama 95 tahun dalam satu siklus. HGU ini dapat diperpanjang lagi selama 95 tahun lagi, sehingga total jangka waktu HGU mencapai 190 tahun. Hak atas tanah dalam bentuk hak guna bangunan atau HGB dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk satu siklus dan dapat diperpanjang lagi dalam waktu yang sama. Dengan demikian, investor bisa mendapatkan HGB selama 160 tahun. Hak pakai memiliki jangka waktu paling lama 80 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan durasi yang sama. Saat ini, lahan di IKN masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya, kasus masyarakat adat di Pemaluan, Kalimantan Timur mendapatkan ultimatum dari otorita IKN. Mereka mendapatkan waktu 7 hari untuk pindah tempat tinggal sebelum dirobohkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono berjanji akan mencari solusi agar warga sekitar IKN bisa mendapat keadilan. Tadi yang beliau sampaikan, selalu ada jalan bagaimana mencari win-win solution. Ada misalnya skema relokasi, kemudian penggantian rugi, dampak sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Tetapi sekali lagi, saya akan pelajari dulu lebih lanjut dan tentunya berkoordinasi dengan OIKN karena ini sudah menjadi domain OIKN. Yang jelas kalau Kementerian ATR BPN itu kan dari awal bertugas untuk menyiapkan lahannya dan meyakinkan agar itu bisa digunakan dengan baik. Ombudsman juga mengingatkan persoalan lahan IKN jangan sampai merugikan warga lokal. Persoalan pertanahan itu hendaknya menggunakan pendekatan persuasif, mengingat bahwa kehadiran masyarakat adat atau masyarakat yang lebih dulu ada itu hendaknya diberikan penghormatan dengan sewajarnya dan tentu dengan menggunakan pendekatan dialogis di dalam rangka menggunakan tanah yang tentu statusnya harus lebih jelas lebih baik. Saat ini, progres pembangunan infrastruktur IKN Nusantara tahap 1 telah mencapai 77%. Menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan menggelar upacara peringatan kemerdekaan RI di IKN Agustus mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Jokowi izinkan lahan di IKN dijual ke investor. Kita ulas kebijakan ini, saudara, bersama pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Kami sebelumnya juga sudah menghubungi perwakilan dari pemerintah untuk membahas terkait dengan hal ini, namun belum ada satupun pihak dari pemerintah yang mengonfirmasi untuk bersedia kami wawancara malam hari ini. Saya sapa dulu Pak Agus, selamat malam, sehat selalu Pak Agus. Malam Nilu, sehat, alhamdulillah. Pak Agus, jadi bagaimana Anda melihat kebijakan bahwa tanah di IKN boleh dijual demi percepat investasi di sana? Ini Mas, saya menyambung pernyataan saya berpuluh-puluh kali 3-4 tahun yang lalu soal tanah. Pasti akan bermasalah. Karena apa? Masyarakat di sana itu pemilikan tanah sudah berturun-temurun dan tidak ada surat sertifikatnya. Yang ada itu surat, tanah adat. Itu yang selalu bermasalah ketika kita menata hutan. Apakah itu perhutanan sosial maupun segala macam. Penggunaan lahan itu yang menjadi itu saya ingatkan supaya hati-hati. Makanya saya juga menyarankan segera lakukan studi antropologi sosial. Studi kita ini nggak usah diragukan lagi, PUPR sudah canggih. Tapi studi antropologi sosialnya bagaimana? Saya dengar sudah dilakukan, tapi saya belum pernah baca hasilnya seperti apa. Karena kalau studi itu ada, pasti penyelesaiannya jelas. Oke. Nah sekarang ini nggak, harganya masih murah Presiden. Siapa bilang itu di sana calo tanahnya sudah menggila. Ya jadi
Investor juga nggak mau kesana, investor kan menghitung, mau bangun hotel, bangun gedung apapun kan itu berapa orang sih di sini. Mau dipasang seperti apa ya tidak mau. Oh, sekarang sudah bergerak, iya ada beko di sana, di pagar gitu aja. Tapi belum dibangun. Gitu. Tapi Pak Agus, kalau pemerintah punya alasan untuk menarik investor lalu bisa menjual lahan, itu kebijakan yang bagaimana menurut Anda? Kebijakan yang adil begitu, yang tepat? Ya pasti yang ngawur lah ya, tepat atau sekarang kan begini. Anda tindak apa, bikin aturannya. Tindak apa, bikin aturannya. Gitu. Nah, jadi ketepatan itu menjadi persoalan. Sekarang yang penting adalah itu tanah adat mau diapakan. Apakah disertifikatkan, apakah betul masuk di situ. Itu yang jelas dulu. Karena kan itu adat daya, masyarakat dayanya macam-macam sukunya. Kemudian ada Bugis masuk situ. Kemudian ada transmigran dari Jawa masuk situ. Sekarang akan multi etnis akan masuk di situ ketika IKN berfungsi. Itu bagaimana cara menanggulanginya? Pasti konfliknya besar. Jadi justru kebijakan ini bisa membuat konflik baru di sana, bisa membuat masalah baru. Gitu. Betul, sangat. Itu baru manusianya, belum hewannya. Anda tahu itu tanah-tanah mau dijin jalan tol dan sebagainya itu merusak habitat hewan. Jadi nanti jangan heran kalau hewan-hewan itu cari makannya masuk ke perkampungan atau ke IKN. Pak Agus, gini, ini sebenarnya ada kata dijual terkait dengan tanah di IKN untuk menarik investor, tapi kemudian Kepala OIKN, Otoritas Ibu Kota Nusantara ini juga menyebut bahwa ini nanti HGB kok gitu, bukan dijual, tapi nanti HGB di atas HPL begitu. Nah, Anda sendiri bagaimana soal HGB kemudian dijual dan sebagainya? Apa yang sebenarnya terjadi nih kalau Anda lihat? Ya, ini pekerjaan kilat ya yang tidak jelas sebetulnya landasannya. Ketika HGB, HGU dan sebagainya di atas HPL betul. Yang sekarang ada di Pulau Jawa saja, persoalan HPL, HGB itu rumitnya minta ampun. Ya kan, terutama BUMN yang punya tanah, lahan, HPL, HGB-nya itu dituduki oleh orang sampai hari ini sudah puluhan tahun nggak beres. Nah, apalagi di sana. Jadi tolong pastikan dulu Pak Menteri ATR BPN dengan OIKN pastikan tanah itu. Ya kan, lokasinya masyarakat kan juga belum tahu sebelah mana sih gitu. Main gusur-gusur saja itu nanti akan berakibat negatif dan membuat kita capek urusan begini yang seharusnya sudah bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari. Tapi kalau Anda melihat Pak Agus, kalau misalnya nih benar bahwa ada penggunaan lahan di sana yang boleh diberikan kepada investor, entah itu dijual ataupun itu nanti bukan hak milik tapi kemudian hak guna bangunan saja, menurut Anda fair saja atau boleh saja kalau itu adalah kepentingan investasi di IKN? Bukan hanya investasi, Anda di pulau lain juga bisa. HGB, HGU, tapi kan 30 tahun, 25 tahun gitu. Ini kan di ekstra puluhan tahun. Itu enggak masalah. Ada HGB, HGU dan sebagainya lah. Instrumen tanah. Tetapi sekali lagi masyarakat tahu tidak itu. Karena jangan lupa sekali lagi masyarakat di pedalaman itu tidak mengenal sertifikat. Dia itu turun-temurun tinggal di situ. Kalau nanti menghitungnya berdasarkan apa? Tanahnya per meter, dan apakah yang bersangkutan, jangan-jangan itu calo nanti, sudahlah kita tidak usah, itu mana buktinya, enggak, calo tanah itu sudah sejak 3 tahun yang lalu mengontak saya, Anda kan dekat dengan teman-teman, coba tolong dong cariin tanah di sana, itu kan calo, bukan mereka akan bangun, kan di Kalimantan itu satu lubang, katakan saya istilahnya itu lubang, itu sertifikatnya bisa 5-6 sertifikat. Zaman kebun atau tambang. Nah ini dibereskan dulu. Jangan main cepat. Semua infrastruktur yang cepat. Operation maintenance-nya mahal sekali. Meskipun juga ada bahasa bahwa nanti kalau masalah harga itu akan diatur lagi nih oleh OIKN ini. Nggak bisa masalah harga mengatur sama calo. Repot lah. Ya sekarang ditetapkan dulu. Pastikan beresan. Jangan terburu-buru lah. Mana ada negara pindah ibu kota dalam 2-3 tahun. Nggak ada. Itu persoalan yang tidak mudah, tapi rumit sekali. Pak Agus, kalau menurut Anda sendiri, ini kan investor di IKN memang belum maksimal ya, ada target 100. Belum ada lah, investor asingnya kan nggak ada pergi semua. Betul, masih jauh dari target yang ditentukan gitu. Apa yang paling seharusnya ini bagaimana sih sebenarnya untuk menarik investor di IKN ini? Ya nggak bisa gini loh, pembangunan ibu kota itu termasuk infrastruktur. Itu harus negara yang membiayai. Kalau minta investor swasta, apalagi luar negeri, yang dalam negeri aja mikir, suruh bikin hotel, rumah sakit, lah yang ada di situ berapa orang kan belum jelas.
Terus kalau dia udah bikin lengkap mahal, kapan baliknya investasinya? Apalagi kalau asing sudah, ya kan MOU saja. Kalau Pak Menteri Investasi bilang kita berhasil menggait sekian-sekian, MOU itu kayak orang bercinta hanya bilang saya suka kamu, nembak gitu ya. Ya itu saja. Boleh pergi, boleh apa, tidak ada urusan legalnya. Jadi sekarang nggak akan ada kecuali pemerintah sudah menyelesaikan pembangunan aksesnya lah, yang katanya smart city dan sebagainya ada dulu. Baru manggil investor. Kalau dibalik-balik nggak ada. Injek kaki paling, kan injek kaki juga investor kan uangnya harus balik. Artinya gimana caranya mereka akan beli lahan lebih gila mungkin, saya nggak tahu. Artinya kalau misalnya kalau Presiden Jokowi melontarkan kalimat tanah di IKN boleh dijual begitu, itu belum tentu akan menarik investor untuk masuk di sana. Belum. Karena tidak ada infrastrukturnya. Ya kan? Jadi semuanya itu tergantung harus infrastrukturnya. Ada orang menanamkan atau misalnya saya mau bangun rumah, beli tanah, tinggal situ ngapain? Dokternya ada nggak? Rumah sakitnya ada nggak? Pasarnya ada nggak? Kan begitu. Tapi kalau misalnya pembangunan IKN itu sudah mungkin hampir 100%, bisa saja itu akan menarik investor kalau sudah dilihat begitu ya Pak? Kan baru fisiknya saja yang dianggap. Saya yakin tuh fisiknya. Sekarang soal air, itu masih bermasalah, airnya nggak ada. Mau menanam pohon kan nggak tumbuh dalam setahun langsung rindang, kan tidak. IKN itu ketika panas, saya terakhir ke sana akhir tahun lalu, ketika panas itu masuk ke badan kita, panas sekali karena itu khatulistiwa bawahnya ada tambang kan. Jadi masih panjang lah untuk mendapatkan investor di sana ya. Masih panjang, makanya tidak usah buru-buru. Pak Agus, ini kan di sana juga masih tersisa masalah yang tadi Anda sebutkan juga di awal soal masalah dengan masyarakat adat, karena di sana ada tanah adat dan sebagainya. Ini belum terselesaikan dengan baik gitu. Apa yang harus dilakukan di situ Pak? Ya kalau apa, makanya saya tanyakan, mana ada studi antropologi sosialnya enggak? Dari situ kelihatan, karena studi itu katanya sudah dibuat, cuma saya belum pernah lihat. Dari studi itu ketahuan apa keinginan masyarakat, apa segala macam itu, sehingga mitigasi program berdasarkan itu. Kalau saya tidak meragukan lagi soal studi sipil, hidrologi dan sebagainya, itu sudah canggih lah. Tetapi yang masalah sosial ini menjadi lebih penting. Bagaimana nanti pendatang PNS datang ke situ, lalu jadi perkara, terus bagaimana menyelesaikannya? Dan itu pasti akan terjadi. Menurut Anda ini pemerintah akan bisa segera tidak menyelesaikan dengan masalah tanah adat itu dan masyarakat adat? Tidak. Contoh yang tanah adat untuk hutan perhutanan sosial juga kan baru 50% dari targetnya dari awal. Jadi itu sudah 10 tahun, hampir 10 tahun administrasi ini berjalan, Pak pimpinan Pak Presiden. Jadi menurut saya tidak bisa segera. Itu pasti konfliknya lebih penting. Saya ingatkan pada kawan saya Bambang Susantono, hati-hatilah kalau berhubungan dengan masyarakat terkait dengan apalagi ini soal tanah, soal hidup dia di sana dan pemahaman atau adat istiadat Dayak yang berbeda-beda, lalu ada Bugis di situ, ada Jawa, itu harus dipahami dulu. Membangun mudah, tetapi menyiapkan masyarakatnya dan masyarakat pendatang itu yang sulit. Menurut Anda untuk bisa merealisasikan mega proyek IKN dengan benar-benar sempurna itu butuh berapa tahun sih sebenarnya? Ya, saya tidak tahu teknisnya ya, tetapi itu tidak bisa segera, harus kan bertahap. Tadi persoalannya banyak sekali air. Bagaimana masih berdasar pada air di Danau Sepaku atau apa itu kan? Atau bagaimana itu tanahnya tanah lembek, orang di tanah keras ini aja bikin jalan tol ambles terus. Nah di sana bagaimana? Nanti jangan-jangan istananya runtuh dan seterusnya. Saya percaya ahlinya ada, tetapi kalau cepat, nah itu yang berbahaya. Harus sabar kalau ingin membangun satu komunitas baru atau kota yang baru gitu ya Pak Agus ya? Iya kan, kita pindah rumah juga milihnya lama kan? Apalagi pindah ke ibu kota. Betul. Itu saja. Baik. Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Agus. Terima kasih, selamat malam. Dan saudara, kami masih akan hadir dengan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam, diantaranya sopir mobil minibus yang menabrak mobil Porsche 911 GT3 di dealer mobil mewah kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith,
Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Baru rasa almond oat, Vita Digest-nya kontrol gula darahku, jadi lancar puasanya. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Friska Clarissa. Banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet merendam ratusan rumah warga di Karawang, Jawa Barat. Debit air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet terus meningkat hingga meluap ke permukiman warga di Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang. Sekitar 238 rumah warga kini terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Sebanyak 938 warga terdampak banjir kini mengungsi ke tempat aman seperti gedung sekolah dan masjid. Banjir dipicu tingginya intensitas hujan di Karawang dalam 3 hari terakhir. Demikian Kompas Update kali ini. Sapa Indonesia Malam kembali sesaat lagi. Saya Friska Clarissa. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Rasa lapar saat puasa, kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat, Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah rontok, biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hairfall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume, lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo, ngerti rambut berhijab kita. Progres antibakterial bar soap beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progress the next level of antibakterial bar soap. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscare. Gagal. Mana prestasinya? Bangkit lagi. Hancur. Berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Laki, buktikan Extra Joss. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Buka pintumu kembali di bulan suci. Dengan kecap sedap kedelai pilihannya untuk rasa tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Taste good. Buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Baru Kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Royal Parfum Hijab yang kemasan saset cuma 500, wangi bener awet. Royal Parfum Hijab cukup 1 saset dengan 500, wangi terus. Wingscare.
keluar-keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Royal Parfum Hijab yang kemasan saset cuma 500, wangi bener awet. Royal Parfum Hijab cukup satu saset dengan 500, wangi terus. Wingscare. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Sopir mobil minibus yang menabrak mobil Porsche 911 GT3 di dealer mobil mewah kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kapolres Metro Tangerang, Kombes Zain Dwi Nugroho, saat ini sopir berinisial JS sudah ditetapkan tersangka dan ditahan untuk diperiksa lebih lanjut dalam proses penyidikan. Hasil penyelidikan sementara, pengemudi minibus JS diketahui dalam pengaruh alkohol ketika berkendara sampai akhirnya kecelakaan menabrak mobil mewah Porsche di dalam dealer. Kita masih dalami ya informasi tersebut, tentunya kita lakukan pemeriksaan karena kemarin pada saat kita periksakan masih terpengaruh alkohol, jadi seperti itu. Yang jelas kalau mengemudi dalam keadaan pengaruh itu pasti bersalah kan gitu, pasti akan segera kita tetapkan sebagai tersangka, jadi seperti itu. Peristiwa terjadi di salah satu dealer mobil mewah impor di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kosambi, Kabupaten Tangerang pada Rabu 13 Maret 2024 pukul 11 siang. Dalam video amatir, alarm mobil Porsche 911 GT3 berbunyi setelah ditabrak pengemudi MPV warna hitam. Lampu dan alarm Porsche menyala. Mobil MPV ini rusak di bagian depan. Sementara mobil Porsche warna putih mengalami kerusakan bagian depan dan kap mobil terbuka. Porsche 911 GT3 yang ditabrak pengemudi minibus di dealer mobil mewah harga dasarnya 9,45 miliar rupiah. Berdasarkan situs resmi dealer.porsche.com/id. Harga ini saudara untuk versi standar tanpa tambahan modifikasi sama sekali. Sementara untuk harga mobil bekasnya mencapai 8 miliar rupiah. Porsche Indonesia meluncurkan seri 911 GT3 di dalam negeri pada April 2022. Kita ke sorotan lain di Sapa Indonesia Malam. Di tengah rekapitulasi suara pemilu, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sudah bersiap mengajukan gugatan sengketa pemilu ke MK. Menurut TPN akan menghadirkan saksi-saksi penting, salah satunya seorang Kapolda. Tim hukum Ganjar Mahfud tengah menyiapkan saksi dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang gugatan hasil pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi nanti. Salah satunya yang direncanakan akan menjadi saksi adalah seorang Kapolda. Todung Mulya Lubis, Deputi Tim Hukum, atau informasi ini kami dapatkan dari Todung Mulya Lubis, Deputi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud. Ya, saya tidak mau menyebutkan namanya lebih dulu, tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya, bagaimana kita akan menampilkan semua saksi-saksi dan ahli yang akan kita ajukan. Artinya Kapolda aktif? Tunggu aja sampai sidang di MK nanti.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menanggapi rencana tim hukum Ganjar Mahfud yang akan menghadirkan seorang Kapolda untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kapolri berpendapat sosok Kapolda itu harus memiliki bukti yang cukup. Kapolri mengaku masih menunggu siapa nama Kapolda yang akan dihadirkan tim hukum Mahfud MD. Sedangkan soal apakah Kapolda tersebut dipanggil MK, Listio bilang harus dicari dulu buktinya. Kapolri juga menyatakan kalau ada Kapolda yang melanggar akan diproses. Tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Terima kasih. Saudara, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin siap menggugat sengketa hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, bahkan bilang saksi dan bukti sudah siap 100%. Guna mempersiapkan gugatan sengketa pemilu, tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengerahkan 1.000 anggota tim hukum. Tim hukum Anies Muhaimin juga terus berkoordinasi dengan tim hukum Ganjar Mahfud menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kami presentasi akhir untuk menyampaikan tentang kesiapan kami yang sudah mencapai 98%. Jadi naskah permohonan kami sudah 98% siap, diikuti dengan saksi-saksinya sudah siap semua 100%, bukti-bukti juga sudah siap 100%. Bagus, komunikasi terus, kami beberapa kali rapat bersama dengan kawan-kawan tim hukum 03, saling memberikan arahan, masukan, dan memberikan informasi. Tapi prinsipnya kita akan jalan sendiri-sendiri, tapi kami akan koordinasi. Gedung KPU Pusat didatangi sekelompok pengunjuk rasa. Massa mempertanyakan kinerja KPU di balik dugaan kecurangan pemilu 2024. Massa yang menamakan diri Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi menyebut demokrasi di Indonesia telah mati karena pelanggaran pemilu yang terstruktur dan masif pada pemilu 2024. Massa meminta seluruh anggota KPU mundur karena dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Masyarakat hari ini sudah disuguhi dengan berita-berita dan informasi-informasi yang sangat transparan bahwa memang betul-betul pemilu kali ini sangat jorok, sangat bobrok. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya atau THR bagi ASN dan pejabat pemerintah dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good.
Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winston. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Royal Parfum Hijab yang kemasan saset cuma 500, wangi bener awet. Royal Parfum Hijab cukup 1 saset dengan 500, wangi terus. Wingscare. Percuma punya uang banyak kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya atau THR bagi ASN dan pejabat pemerintah dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selain THR, pemerintah segera membayar gaji ke-13 yang akan diterima pada Juni 2024 dan pembayaran selanjutnya setelah bulan Juni. Menkyu menambahkan anggaran yang digelontorkan untuk keperluan itu mencapai 99,5 triliun rupiah, di mana 48,7 triliun rupiah untuk pembayaran THR, sementara 50,8 triliun rupiah untuk gaji ke-13. Pembayaran dari THR dan gaji ke-13 sesuai yang disampaikan oleh Pak Mendagri adalah paling cepat ya, bukan paling lambat ya, paling cepat itu adalah 10 hari kerja sebelum hari raya, hari kerja ya, jadi Sabtu Minggu nggak masuk dihitung kan. Untuk gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juni 2024 dan kalau belum dibayarkan pada Juni dapat dibayarkan sesudah bulan Juni. Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun yang akan dibayarkan dalam 2 minggu. Yang akan dibayarkan pada bulan Juni untuk gaji ke-13 dari APBN dan APBD adalah 50,8 triliun. Sorotan selanjutnya datang dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah. Luhut menyebut jika kritik jelek terus diberikan, lebih baik angkat kaki dari Indonesia. Menurut Luhut, 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia banyak dapat pujian dari negara lain. Bahkan banyak negara yang mencontoh program-program pemerintahan Jokowi. Salah satunya Kenya yang mengkopi kebijakan Jokowi terkait e-katalog. Luhut menambahkan, beri kritik membangun, jangan kritik semua yang jelek. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun, jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombonglah kau bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin dari round kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyindir ada praktik pembungkaman kritik di era pemerintahan Jokowi. Menurut pakar Hukum Tata Negara itu, demokrasi yang baik justru demokrasi yang gaduh. Namun ia menilai yang saat ini terjadi justru orang dipaksa tak melawan atau legalisme otokritik terselubung. Negara harusnya adalah soal hak asasi warga dan pembatasan kekuasaan. Bukan soal pasal-pasal dalam hukum, bukan soal angka kemenangan dalam pemilu, tapi soal hak warga dan pembatasan kekuasaan. Makanya demokrasi akan selalu gaduh. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang gaduh. Demokrasi yang terlalu tenang, menurut saya adalah otokratisme yang terselubung. Karena orang-orang dilarang melawan, orang-orang dilarang mengkritik. Bagaimana kritik terhadap kekuasaan, pembatasan terhadap kekuasaan melalui lembaga-lembaga negara sebenarnya sedang dimatikan. Makanya namanya otokratik, sebenarnya otokratisme yang didukung oleh legalisme. Karena kita diajarkan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah untuk taklid buta terhadap hukum. Sorotan selanjutnya, Saudara, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin siap menggugat sengketa hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Juru bicara Timnas Amin bilang saksi dan bukti sudah siap 100%. Guna mempersiapkan gugatan sengketa pemilu, tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengerahkan 1.000 anggota tim hukum. Tim hukum Anies Muhaimin juga terus berkoordinasi dengan tim hukum Ganjar Mahfud menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Akhir untuk menyampaikan tentang kesiapan kami yang sudah mencapai 98%. Jadi naskah permohonan kami sudah 98% siap, diikuti dengan saksi-saksinya sudah siap semua 100%, bukti-bukti juga sudah siap 100%. Bagus, komunikasi terus, kami beberapa kali rapat bersama dengan kawan-kawan tim hukum 03, saling memberikan arahan, masukan, dan memberikan informasi. Tapi prinsipnya kita akan jalan sendiri-sendiri, tapi kami akan koordinasi. Maya atau kesenian lampu akan menerangi malam kota Istanbul, Turki sepanjang bulan suci Ramadan. Informasinya akan hadir lebih lengkap usai jeda berikut ini. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Buka pintumu kembali di bulan suci. Dengan kecap sedap kedelai pilihannya untuk rasa tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Taste good. Buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Keluar-keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo, ngerti rambut berhijab kita. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu Teja Saset, enak sehatnya. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good.
Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Gagal. Mana prestasinya? Bangkit lagi. Hancur. Berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Lagi, buktikan Extra Joss. Royal parfum hijab yang kemasan saset cuma 500, wangi bener awet. Royal parfum hijab cukup 1 saset dengan 500, wangi terus. Wingscare. Percuma punya uang banyak kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saudara, Mahya atau kesenian lampu akan menerangi malam kota Istanbul, Turki sepanjang bulan suci Ramadan. Tradisi ini sudah berlangsung selama 400 tahun. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Niluh Puspa. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia malam. Kita jumpa lagi besok. Di bulan suci Ramadan, kota pelabuhan bersejarah Istanbul, Turki bermandikan cahaya. Gemerlap lampu hias yang menerangi masjid-masjid di sekitar Istanbul menjadi bagian dari tradisi berumur 400 tahun yang dinamakan Mahya. Kesenian lampu ini bukan menggunakan LED, melainkan lampu bolam yang dirangkai menjadi tulisan dan dibentangkan di atas masjid. Televizyonun, sinemanın, gazetenin olmadığı bir dönemde mahyalar vardı görsel yayın olarak. Bütün insanlarımız akşamları cami gezerek mahya mesajları okurlardı. Bu mesajlardan herkes bir feyiz alır. Tradisi menyambut Ramadan di Turki tak hanya menyemarakkan Ramadan, tapi juga membawa semangat agar bulan Ramadan penuh berkah bagi semua umat muslim. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Jirayut datang khusus untuk mencoba takjil buatan Komeng dan Awe. Ate, Nuri, dan Amanda terpaksa dengar curhat Hifzi. Rambut Jirayut, apa kabar ya? Gondrong. Suci Barbar Show ngabuburit Sabtu 16 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan kita bersama informasi menarik bersama saya.
Dan saya masih tertarikan. Saudara, seorang anggota SAR Jayapura tewas akibat terjatuh dari tower saat berupaya menyelamatkan warga. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak di antara lain. Presiden Jokowi curhat tentang dilema harga beras. Kalau harga beras turun dimarahi petani, sebaliknya kalau harga beras naik dimarahi ibu-ibu. Detik-detik menegangkan saat menyelamatkan seorang petugas keamanan terjebak di dalam lift di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dakra acara kami juga memiliki video pilihan sejumlah atap bangunan yang berterbangan akibat tersapu angin puting beliung yang menerjang wilayah Lahan Datu, Malaysia. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Kebakaran melanda sebuah gudang logistik di Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Api menghanguskan seluruh isi gudang logistik. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada pendingin ruangan di ruang kantor. Api kemudian merembet ke lokasi gudang dan cepat membesar akibat gudang logistik menyimpan solar. Selain itu, api juga menghanguskan satu mobil yang terparkir dekat area gudang. 16 unit mobil damkar dengan 70 personel diterjunkan ke lokasi. Informasi berikutnya, dua pengemudi sepeda motor terlibat kecelakaan di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Satu pengendara motor tewas di tempat. Ajen aman, tabrakan nih, ngadu banteng. Yuk, kalau bisa ini kalau datang ke sini. Kita cari. Saudara, kecelakaan terjadi akibat kedua pengendara melaju dengan kecepatan tinggi saat kondisi jalan licin usai diguyur hujan. Salah satu motor milik korban sempat terbakar hingga harus dipadamkan oleh mobil damkar. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sedangkan korban luka dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondokopi, Jakarta Timur. Informasi lainnya, pengendara mobil minibus menabrak showroom mobil mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang. Sebuah mobil mewah ringsek akibat tabrakan. Saudara, viral di media sosial video amatir yang merekam kerusakan di sebuah showroom mobil mewah pasca tabrakan. Bagian depan salah satu mobil yang ditaksir bernilai miliaran rupiah ini tampak ringsek usai ditabrak mobil minibus berwarna hitam. Selain itu, panel besi kaca depan showroom patah hingga kaca pecah berserakan. Polisi menyebutkan tabrakan terjadi Rabu lalu. Polisi masih memeriksa pengemudi minibus berinisial JS yang diamankan di tempat kejadian perkara. Pengemudi diduga berada dalam pengaruh minuman keras saat mengendarai mobil. Pada saat lewat jalan di situ, dia dalam kondisi yang mungkin di tengah pengaruh alkohol, sehingga pada saat menyetirkan mengemudi kendaraan tidak terkendali sehingga menabrak mobil tersebut. Namun ini tetap kita lakukan pendalaman apakah ada motif lain. Namun sampai saat ini adalah terkait masalah pengaruh alkohol, jadi seperti itu. Informasi lain, seorang petugas keamanan terjebak di dalam lift di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang. Inilah detik-detik evakuasi korban dari dalam lift. Korban harus diselamatkan dari bagian atap karena lift macet di antara lantai 1 dan 2 gedung. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat akhirnya berhasil menyelamatkan korban yang sudah terjebak di dalam lift selama 1 jam. Pelan.
Oke. Saudara, kita beralih ke perkembangan kasus bagian tubuh bayi yang tertinggal di rahim seorang ibu di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Polisi kembali memeriksa saksi dari pihak keluarga pasien. Polisi meminta keterangan kepada Sitina selaku bibi pasien di Mapolres Bangkalan Kamis sore. Sitina mengatakan polisi bertanya soal kronologis kejadian saat mengantarkan pasien yakni Mukaromah ke Polindes maupun ke Puskesmas Kedundung. Ibu ke sini dalam agenda pemeriksaan saksi ini. Iya. Yang nemeni ibu bayi itu. Berdua kemarin. Apa? Yang nemeni di puskesmas. Enggak, bidannya 3. Yang saya di saya sama saudara saya kan nggak tahu dia dari luar. Sebelumnya, saudara, viral di media sosial cerita Mukaromah, seorang ibu di Bangkalan yang menduga dirinya menjadi korban malapraktik setelah proses persalinan di Puskesmas Kedundung mengakibatkan bayinya meninggal. Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan membantah adanya malapraktik. Kadinkes Bangkalan menjelaskan bahwa proses persalinan Mukaromah sudah sesuai prosedur. Menurut Kadinkes Bangkalan, bayi pasien sudah meninggal 7 hingga 10 hari sebelum persalinan. Hal inilah yang membuat bagian tubuh bayi tertinggal, apalagi posisinya sungsang. Kita ke sorotan lain, saudara. Sidang dugaan tindak pidana pemilu yang digelar Bawaslu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Kita tahu, kita udah melaksanakan mekanisme klarifikasi. Kita datang udah baik-baik di sini. Ikuti segala prosedur. Pendukung salah satu calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bekasi bersitegang dengan pihak Bawaslu lantaran kecewa dengan hasil pemilu. Para pendukung calon anggota legislatif yang kecewa dengan hasil sidang meminta pihak Bawaslu segera menetapkan agenda sidang lanjutan agar putusan sidang segera ditetapkan. Dalam sidang itu, Ketua PPK Kecamatan Pebayuran sebagai terlapor kembali tidak menghadiri sidang. Ketua PPK dilaporkan atas dugaan penggelembungan suara salah satu calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Golkar nomor urut 1. Ikuti segala prosedur. Untuk kelemahan-kelemahan di Bawaslu ini, kita tidak pernah diberitahukan kapan sidang itu segera dimulai, kapan itu jadwalnya. Jadi mengambang seperti itu. Jadi kesannya kita diperlama dan dibertele-tele seperti itu. Ya. Nah, cuman kita juga harus paham bahwa dalam proses penanganan pelanggaran paling cepat kita 7 hari. 7 hari paling cepat. Paling lama jika ada tambahan waktu 14 hari. Rekomendasi lebih cepat. Ya kan? Nah, sampai saat ini kita masih dalam proses penanganan pelanggaran. Saudara, Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution merespons isu iparnya Erina Gudono masuk radar bursa calon Bupati Sleman. Sambil berseloroh, Bobi pun menyebut istrinya pun Kahiyang Ayu mau maju di pilkada. Bobi sebut setelah membaca-baca berita soal iparnya Erina yang diisukan masuk radar bursa bakal calon Bupati Sleman, sambil tertawa Bobi bilang sang istri Kahiyang Ayu pun ingin maju di pilkada. Sebelumnya Bobi sempat menyebut belum mengetahui kabar soal Erina yang dilirik maju di pilkada Sleman. Setelah saya baca-baca, saya kira istri saya mau maju pilkada. Saudara, suasana ngabuburit di Pasar Ramadan, Getas, Gunung Kidul, Yogyakarta seketika jadi mencekam saat diterjang hujan disertai angin kencang. Informasinya usai jeda. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot. Percuma punya uang banyak kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum
nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Cowok idaman aku tuh anak motor. Gak sesuai balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Wih, ingin pamer biar terlihat sukses. Gak perlu pengakuan duniawi untuk nunjukin siapa kita. Apaan sih? Apalagi kalau ada ajakan cari rezeki instan. Yang ini nih. Gak ada jalan pintas untuk sukses. Gak deh. Sebaiknya kita selalu eling dalam setiap pilihan dan tindakan. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot.
Sejumlah wilayah Indonesia kini tengah dilanda cuaca ekstrim. Selama beberapa pekan ini saja, kalau kita lihat di berita-berita dan juga media sosial, peristiwa hujan disertai angin kencang, banjir bandang, bahkan tanah longsor selalu terdengar. Selain karena cuaca ekstrim, fenomena siklon tropis ditengarai jadi penyebab kenapa akhir-akhir ini cuaca di Indonesia sedang tidak bersahabat. Ya, suasana ngabuburit di Pasar Ramadan Getas Gunung Kidul, Yogyakarta pada Kamis kemarin seketika jadi mencekam. Hujan disertai angin kencang menerjang area ini. Tenda-tenda yang digunakan para penjual berterbangan disapu angin. Dalam sekejap saja, Pasar Ramadan Getas berubah jadi porak-poranda. Masih di Gunung Kidul, angin kencang juga membuat pohon-pohon tumbang. Salah satunya yang direkam warga ini. Pohon ini tumbang dan menimpa tiang listrik. Sejumlah warga panik karena percikan api yang ditimbulkan. BPBD DIY menyebut dampak angin kencang yang menerjang Gunung Kidul sekitar 35 rumah warga rusak. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang juga menerjang kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten pada Jumat dini hari. Kencangnya hembusan angin serta tingginya gelombang laut membuat kapal sulit bersandar di dermaga. Akibatnya, operasional dermaga sempat ditutup hingga menimbulkan antrean kendaraan panjang. Pelabuhan baru dioperasikan lagi setelah kondisi cuaca kondusif. Meski Pelabuhan Merak sudah kembali beroperasi, proses bongkar muat kapal masih terganggu. Tampak antrean panjang truk logistik dan bus akibat kapal yang akan digunakan kesulitan bersandar karena masih tingginya gelombang laut. Setelah kemarin Kota Semarang, Jawa Tengah dikepung banjir, hari ini Grobogan juga mengalami nasib serupa dikepung banjir. Tingginya intensitas hujan di Grobogan, Jawa Tengah membuat debit sungai Lusi tinggi. Akibatnya, tanggul penahanan di 2 titik desa Bogel jebol karena tak mampu menahan air. Tepatnya di wilayah RT 2 RW 4 Desa Bugel, Kecamatan Godong. Ya, kalau sudah begini, efek dominonya adalah permukiman warga yang terendam banjir. Sebanyak 55 desa yang tersebar di 15 kecamatan di Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir. Ketinggian banjir bahkan mencapai 1 meter. Warga pun mulai dievakuasi dengan perahu karet. Tak hanya permukiman, banjir juga membuat akses jalan lumpuh karena tergenang banjir. Bisa dilihat semakin hari semakin tambah daripada banjir kemarin sebelumnya, itu malah lebih parah ini. Dan air naiknya juga cepat Pak ini. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah sempat lumpuh karena terendam banjir 1 meter. Kini banjir di Jalan Raya Pantura Galigawe Semarang pada Jumat sore mulai surut. Sejumlah truk besar mulai beroperasi kembali. Namun jalan ini belum bisa dilalui kendaraan kecil lantaran genangan air masih tinggi. Sejumlah truk juga terlihat lebih memilih menunggu air benar surut lalu kembali melanjutkan perjalanan. Musibah banjir memang tengah melanda sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan pada Rabu malam lalu, banjir bandang menerjang Desa Wangandoso, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Allahu Akbar.
Banjir gede woi. Banjir bandang menerjang desa Wangandoso, Kecamatan Bojong, Pekalongan. Derasnya aliran air membuat sejumlah warga panik. Banjir bandang bahkan menelan korban jiwa. Ibu dan anak meninggal dunia karena hanyut. Banjir yang baru kali pertama terjadi diduga akibat meluapnya penampungan air sebuah perusahaan yang sedang dibangun. Di Subang, Jawa Barat, puting beliung menerjang 3 desa di Kecamatan Belanakan pada Rabu malam saat warga sedang sholat tarawih. Puluhan rumah rusak diterjang beliung. Warga tak dapat berbuat apa-apa melihat rumahnya rusak. Tak hanya membuat intensitas hujan semakin tinggi, badai siklon tropis juga berdampak pada gelombang pasang laut. Seperti yang Anda saksikan ini, saudara, gelombang pasang setinggi 3 meter menerjang desa Udiwodowatu, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kondisi warung Kaneri hancur. Gelombang ini naik hingga ke pesisir sejauh 15 meter, merusak kios dan perahu nelayan. Bahkan parahnya hingga memutus jalan penghubung antar desa di 2 kecamatan. Ya, kita beralih ke musibah tanah longsor yang terjadi di pesisir selatan Sumatera Selatan. Memasuki hari ke-9, tim SAR kembali menemukan korban. Jenazah korban berusia 5 tahun bernama Adira Azahra ditemukan pada jarak 21,8 km dari titik awal terseret longsor. Dan hingga kini, tim SAR masih melakukan pencarian pada 4 korban hilang. Korban 1 orang berhasil ditemukan oleh tim gabungan dan dievakuasi ke Puskesmas. Jadi sampai pukul 13.00 dengan hasil 25 yang meninggal dunia, 4 orang dalam pencarian. Melihat fenomena akhir-akhir ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada cuaca ekstrim selama sepekan ke depan. Selain Pulau Jawa, daerah lain berstatus siaga cuaca ekstrim adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Pulau Nusa Tenggara. Potensi curah hujan tinggi merata di seluruh Pulau Jawa akibat munculnya 3 bibit siklon. Dari pantauan kami ada bibit siklon. Itu di Samudra Hindia ya, ada 3 bibit siklon yang berpotensi untuk menimbulkan gelombang tinggi. Jadi ini secara langsung gelombang tinggi, secara tidak langsung pembentukan awan-awan ini yang akhirnya turun sebagai hujan atau cuaca yang bisa ekstrim. Sedia payung sebelum hujan. Waspada cuaca ekstrim bukan cuma berlaku bagi warga saja, namun juga otoritas daerah juga harus bersiap dengan segala antisipasi dan skenario menghadapi cuaca ekstrim. Jangan sampai ketika cuaca ekstrim melanda, tak ada kesiapan yang berujung kelabakan. Saudara, usai jeda informasi seorang anggota SAR Jayapura tewas akibat terjatuh dari tower saat berupaya menyelamatkan warga. Selengkapnya, berita utama segera kembali. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum gak enak.
Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Kompas Update dipersembahkan oleh Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya, Elgin Fridianto. Jenazah Si Chang, warga negara asing asal Taiwan, akhirnya ditemukan setelah 4 hari dinyatakan hilang usai kapal pari Kudus yang ditumpanginya terbalik di pesisir Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedatangan jenazah korban diiringi isak tangis rekan korban yang sengaja menunggu di lokasi untuk melihat langsung kondisi jasad rekannya tersebut. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan sejauh 13 mil atau 24 km dari lokasi awal terbaliknya kapal. Usai dilakukan identifikasi awal, jasad korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur untuk diotopsi. Sebelumnya, kapal pari Kudus yang membawa 35 orang penumpang terbalik lantaran dihantam ombak besar di Kepulauan Seribu. 1 orang penumpang hilang, sementara 34 penumpang lainnya berhasil dievakuasi. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Berkat Entrasol, jalani ibadah puasa lebih lancar. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, tim SAR gugur dalam tugas. Seorang anggota SAR Jayapura tewas akibat terjatuh dari tower saat berupaya menyelamatkan warga yang memanjat tower. Korban pun dimakamkan pada Kamis siang. Tim SAR melakukan persiapan untuk mengevakuasi seorang warga yang memanjat tower di distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura. Pemuda itu menolak turun meski telah dibujuk petugas.
petugas SAR Tri Sudarno naik ke atas tower untuk menyelamatkan pemuda yang diduga ingin bunuh diri. Proses evakuasi awalnya berlangsung lancar, namun kondisi berubah saat di ketinggian 15 meter, pemuda tersebut melakukan perlawanan terhadap korban sehingga keduanya jatuh ke tanah. Tragis, korban mengalami luka cukup serius hingga sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Namun nyawa korban tak tertolong. Sedangkan pemuda yang diselamatkan korban hanya menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Melakukan kontak ke rekan yang ada di atas tower untuk melakukan wilayah tahu mengulur tali. Pada saat bersamaan tali itu diulur, akhirnya terjadi penumpukan tali di antara korban dan tim penolong. Pada saat bersamaan, karena korban ini sudah melakukan perlawanan ini, akhirnya pada saat bersamaan korban membuang diri keluar dan tim penolong ini, rescue kami ini panik dan lepas tangan, akhirnya bersamaan jatuh dengan korban ke tanah. Korban dimakamkan Kamis kemarin di Pemakaman Umum Kampung Sentani, Kabupaten Jayapura. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Berita pilihan berikutnya, Saudara. Pemalak bertopeng teror warga. Aksi pemalakan dilakukan seorang pria bertopeng viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, pelaku memaksa pegawai toko es krim menyerahkan sejumlah uang. Ini kak, anak buayan kak, duit kak. Oh, topeng oh, Spiderman ya kak. Aksi seorang pria bertopeng melakukan pemalakan di toko es krim Palembang, Sumatera Selatan, terekam kamera CCTV. Dalam video tersebut, pelaku tanpa ragu menemui korban dan memaksa pegawai toko es krim menyerahkan uang Rp10.000. Awalnya korban sempat menolak dan hanya memberikan Rp2.000. Tapi pelaku marah dan mengancam akan membuat onar jika korban tidak menyerahkan uang Rp10.000. Menimbulkan keresahan karena pelaku melakukan pemalakan berkali-kali, pihak toko es krim lantas melaporkan pemalak bertopeng ke pihak kepolisian. Aksi premanisme atau pemerasan termasuk pungli lah. Karena kejadian ini sudah berapa kali terjadi di toko kami. Itu siapa yang dipintanya pungli itu? Karyawan, jukir, juru parkir kami dipinta ini duit sudah berapa kali. Ada pengancaman? Ada Pak, kalau tidak dikasih akan bikin resah. Inilah pelakunya. Ayo jalan. Dan dalam kurun waktu 24 jam, pelaku pemalakan akhirnya berhasil ditangkap polisi. Motifnya ya pengen punya uang, karena memerasnya pengen punya uang. Motifnya karena pengen memiliki uang, mungkin kebutuhannya, modus operandinya adalah ya dengan cara melakukan pengancaman. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian hingga senjata tajam. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang. Informasi berikutnya, Saudara. Harimau masuk pemukiman warga. 2 harimau Sumatera buat menggemparkan warga Dusun Mangkal, Siak, Riau. 1 hewan peliharaan warga jadi korban keganasan harimau. 2 ekor harimau kembali masuk ke pemukiman warga di Dusun Mungkal, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. Rekaman CCTV menunjukkan 2 harimau ini tengah mengintai mangsanya. 2 harimau itu diketahui memangsa hewan peliharaan warga. Pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau menyebut peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Ternyata lokasi kejadian tak jauh dari lokasi harimau yang juga masuk ke pemukiman warga beberapa hari sebelumnya. Lokasi kejadian itu tidak jauh dari lokasi kejadian sebelumnya. Cuma ini memang diambil dari sisi yang berbeda, yaitu dari CCTV yang dipasang di atas atap dari bangunan kandang walet ya di lokasi. Dapat kami sampaikan bahwa memang ini kami kuat menduga ini adalah harimau yang sama dengan harimau sebelumnya ya. Dan salah satu faktor penyebabnya kami melihat bahwa ini merupakan bagian daripada siklus pergerakan. Cuma di sana kan masih dijumpai masih adanya pakan daripada harimau ini, yaitu ayam yang berkeliaran, adanya anjing ya. Kini upaya mitigasi terus dilakukan untuk memantau pergerakan harimau Sumatera tersebut.
Tim gabungan BBKSDA Riau bersama TNI, polisi, BPBD, hingga perangkat desa akhirnya memasang box trap untuk menangkap harimau tersebut. Masyarakat setempat juga diimbau mengurangi aktivitas di sore hingga malam hari untuk menghindari konflik dengan harimau Sumatera tersebut. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Berita pilihan lainnya, saudara, rumah dibobol saat tarawih. Aksi pencurian di sebuah rumah terjadi di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pelaku menggondol barang-barang berharga saat rumah dalam kondisi kosong karena ditinggal pemilik sholat tarawih di masjid. Rufinda terkejut saat melihat rumahnya berantakan. Sejumlah lemari pakaian diacak-acak kawanan pencuri. Bahkan sejumlah kotak juga berserakan di atas kasur rumah warga itu. Sejumlah barang berharga yang ada di rumahnya pun hilang. Kejadian ini terjadi saat Rufinda meninggalkan rumah untuk pergi ke masjid menunaikan sholat tarawih. Para pelaku yang mengetahui rumah Nurfinda kosong langsung masuk dan menggondol barang berharga. Ia melaporkan kasus ini ke polisi. Nah, begitu saya pulang ya pintu saya udah terbuka, kemudian lemari saya juga sudah diacak-acak semua isinya. Dari sekian kamar ya semua isinya itu lemarinya udah berantakan semua, udah keluar semua dari rumah. Satu laptop, kemudian HP saya, kemudian juga ada perhiasan. Aksi pencurian saat rumah ditinggal sholat tarawih pemilik bukan kali ini terjadi. Sebelumnya 6 rumah di kawasan Pancoran Mas Depok juga dibobol pencuri. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Dan berita pilihan terakhir, saudara, rekor buka puasa terpanjang. Kegiatan buka puasa bersama ribuan masyarakat sepanjang 2,1 km digelar di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi ini pun berhasil memecahkan rekor muri. Kegiatan buka puasa bersama digelar pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Atase Pendidikan dan Agama Kedutaan Besar Arab Saudi dan Yayasan Isalam di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar pada Rabu petang. Ribuan warga antusias mengikuti buka puasa bersama ini. Sebanyak 10.000 lebih makanan disiapkan oleh Kedutaan Arab Saudi. Rekor muri diraih sebagai buka puasa terpanjang dengan barisan sepanjang 2,1 km. Buka puasa terpanjang ini merupakan kali ketiga yang diadakan pihak Kerajaan Arab Saudi setelah sebelumnya digelar di Jakarta dan Padang. Jadi yang disiapkan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi dalam hal ini adalah atas keagamaan Arab Saudi itu 10.000. Tapi karena ini undangannya terbuka, kami takut akan berlebih. Jadi kami siapkan 3.000 sampai 5.000 makanan cadangan. Karena kalau saya lihat ini sudah mulai penuh ya, dan mudah-mudahan hari ini buka puasa yang hari kedua bukan hanya pemecahan rekor muri, tapi ini adalah berkah bagi Kota Makassar. Kegiatan ini diharapkan bisa membuka peluang kerjasama baru antara kedua belah pihak di berbagai sektor. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Usai jeda, saudara, berita utama akan segera kembali dengan informasi Presiden Jokowi curhat tentang dilema harga beras. Kalau harga beras turun, dimarahi petani. Sebaliknya, kalau harga beras naik, dimarahi ibu-ibu. Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Percuma punya uang banyak kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung.
Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Percuma punya uang banyak kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak, enak. Cobain, beli 2, ekstra 1 dari Wings Food. Anda kembali menyaksikan Berita Utama. Saudara, Presiden Joko Widodo mengecek harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Pasar Glugur, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Warga antusias menyambut kedatangan Jokowi ke Pasar Glugur Rantau Prapat Jumat siang. Kedatangan Jokowi telah ditunggu sejumlah warga dan pedagang sejak pagi hari.
Selain menyapa warga, Jokowi mendatangi beberapa lapak dan mengobrol dengan para pedagang soal harga dan stok sembako. Sebelumnya, Presiden membagikan bantuan pangan kepada warga di Gudang Bulog, Desa Huta Lombang, Kecamatan Lubuk, Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Jokowi pun membagikan bantuan sosial di Gudang Bulog, Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Jokowi pun bercerita soal fluktuasi harga beras. Jokowi curhat dimarahi petani saat harga turun. Sebaliknya, dirinya dimarahi ibu-ibu saat harga beras naik. Jokowi mengungkapkan bahwa menemukan keseimbangan harga beras menjadi tantangan pemerintah. Tapi kita ini sulit loh ya. Kalau harga beras turun, saya itu dimarahin petani. Tapi kalau beras naik, dimarahin ibu-ibu. Benar nggak? Sulitnya pemerintah di situ mencari keseimbangan itu yang sulit. Saya pas beras naik, saya main ke sawah, wah petani senang, terima kasih Pak, terima kasih. Begitu saya ke pasar ketemu ibu, Pak gimana nih harga beras Pak? Inilah yang namanya harga. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Jumat pagi meninjau harga dan stok bahan kebutuhan pokok di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam tinjauannya, Julhas menemukan sejumlah kenaikan barang kebutuhan pokok seperti telur ayam yang kini mencapai Rp32.000 per kilogram, cabai yang sebelumnya Rp80.000 per kilogram kini menjadi Rp100.000. Menteri Perdagangan menegaskan meski sejumlah bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan, namun stok barang kebutuhan pokok saat ini dipastikan aman. Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang terjadi saat ini karena beberapa hal, salah satunya faktor cuaca. Memang yang beras lokal karena panen rayanya belum turun, ya harganya masih tinggi. Tapi kan ada alternatif, ada beras dari Bulog yang 11.000 sekilo atau yang premium 14.000 1 kilo. Ya, karena memang musim tanamnya bergeser, panennya bergeser, bulan depan baru panennya agak banyak, bulan April panen raya. Ya, saudara. Tapi secara keseluruhan tadi teman-teman lihat sendiri, yang paling penting barangnya banyak. Saudara, PJ Gubernur Jawa Tengah memastikan 38 rumah pompa air dipastikan berfungsi normal saat banjir terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan PJ Gubernur Jateng saat memeriksa kondisi sejumlah titik terdampak banjir. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana Jumat siang mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir dan rumah pompa di Kota Semarang. Salah satunya Stasiun Tawang Semarang yang kini sudah beroperasi normal setelah sebelumnya terendam banjir. Nana menjelaskan saat hujan turun, 38 pompa air yang ada di Semarang berfungsi normal. Namun karena hujan berintensitas tinggi membuat operasional pompa air butuh waktu mentransfer air. Sebenarnya seluruh pompa ini normal, artinya dia bekerja dengan baik ya untuk melakukan pemompaan itu dan semuanya berjalan. Cuma karena intensitas tadi, ya intensitas curah hujan yang demikian tinggi dan juga ditambah dengan banjir rob tadi, ya, sehingga memang perlu waktu gitu kan. Karena demikian tingginya sebenarnya tetap berjalan ya dari pompa itu, tapi ya itu karena kerja tinggi sehingga perlu waktu dan baru tadi pagi Semarang ini bisa surut gitu ya. Kini pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya melakukan penanganan banjir dengan memaksimalkan 38 pompa air yang tersebar di sejumlah titik banjir di Kota Semarang. Danang Prakosa, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah atap bangunan di wilayah Lahad Datu, Malaysia berterbangan akibat tersapu angin puting beliung. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama.
Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Ade kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Ramadan ini gue bersyukur. Bersyukur untuk kebersamaan. Manis kemenangan. Pasti kita Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita dari Wings Food. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak?
Saudara, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan nekat merampok sebuah apotek dengan menggunakan senjata api. Pelaku yang menggunakan topi dan masker menodongkan senjata api karyawan apotek dan kemudian masuk ke meja kasir. Korban yang ketakutan terpaksa menyerahkan sejumlah uang dari dalam laci kasir. Atas kejadian ini, korban kehilangan uang penjualan sebesar 1 juta rupiah dan akan melapor ke polisi. Informasi selanjutnya, kawanan geng motor di Bulukumba, Sulawesi Selatan menyerang dan merusak rumah milik seorang anggota polisi. Saudara, inilah detik-detik kawanan yang diduga geng motor melakukan penyerangan secara brutal. Dalam video yang sengaja direkam oleh salah seorang kawanan terlihat seorang perempuan ikut dalam penyerangan serta sempat melepaskan anak panah ke arah pemilik rumah. Saat ini 2 pelaku telah ditangkap dan polisi masih memburu sejumlah pelaku yang diketahui berasal dari Kabupaten Bantaeng. Sejumlah atap bangunan berterbangan setelah tersapu angin puting beliung yang menerjang wilayah Lahad Datu, Malaysia pada Jumat sore waktu setempat. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban dan dampak kerusakan yang terjadi akibat terjangan puting beliung. Puting beliung kan nih? Alamak, enggak. Coba video. Ambil. Ya, ada sudah. Terbang dia punya itu atap. Oh iya, nasib baik. Kalau kena. Terbang. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Algin Fridianto. Dan saya masih Tarigan. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Jirayut datang khusus untuk mencoba takjil buatan Komeng dan Awe. Ate, Nuri, dan Amanda terpaksa dengar curhat Hifzi. Rambut Jirayut, apa kabar ya? Gondrong. Suci Barbar Show ngabuburit Sabtu 16 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Ada arahan dari Bapak Presiden? Arahannya membangun kota Medan yang lebih baik. Pak Jokowi itu saya kira itu presiden yang paling berhasil ya, yang membangun dinasti politik pasca reformasi dari anaknya ya, dari wali kota, kemudian cawapres, menantunya. Nah ini kalau termasuk nanti, kalau misalnya Mas Kaisang berhasil di Solo, Erina berhasil di Sleman, wah itu luar biasa keberhasilannya. Apakah ada persoalan dinasti dan lain sebagainya? Saya pikir juga ada beberapa versi ya, terbukti misalnya ketika dulu Mas Gibran dipersoalkan ya, dituduh sebagai politik dinasti, apresiasi masyarakat justru semakin tinggi ketika beliau resmi dicalonkan.
Selamat malam saudara. Belum juga redup sorotan kepada Gibran Rakabuming Raka putra Jokowi yang maju sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Kini dua menantu Jokowi mulai dilirik untuk maju di pilkada. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, masuk ke radar DPC Partai Gerindra Sleman untuk maju sebagai calon bupati. Sementara Bobi Nasution, suami dari Kahiyang Ayu yang kini menjabat sebagai wali kota Medan, juga didukung Partai Golkar maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Apa yang membuat partai ini proaktif mendekati keluarga Jokowi? Benarkah karena peluang menang lebih besar? Atau mungkin juga apakah Erina dan Kaisang akan menjadi Jokowi selanjutnya di pilkada? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Malam, Mas Kodari. Malam. Bang Ade Armando, politisi PSI. Malam, Mas Ade. Mas Ciko Hakim, politisi PD Perjuangan. Mas Ciko, selamat malam. Dan Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Malam, Mas Adi. Selamat malam semuanya. Tidak hanya kami berlima di studio, tapi juga kami kehadiran teman-teman mahasiswa dari Universitas Budi Luhur, Unika Atma Jaya, dan Politeknik Negeri Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Audrey Chandra. Hasil Pilpres belum aja selesai, tapi riuh pilkada serentak sudah mulai terdengar. Setelah Gibran maju sebagai cawapres dalam pemilu 2024, sekarang giliran dua menantu Jokowi dilirik untuk maju di pilkada. Erina Gudono, istri dari Kaisang Pangarep, masuk dalam radar DPC Partai Gerindra Sleman untuk maju sebagai calon bupati. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Nah, istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra. Nah, tidak hanya Erina, Bobi Nasution yang juga menjabat sebagai wali kota Medan juga didukung Partai Golkar untuk maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Ya insya Allah, gimana menjelaskannya? Sumut atau Jakarta, Pak? Apanya? Bapak insya Allah mau maju. Dan makanya kemarin di Sumut, ya itu aja insya Allah. Kalau di Jakarta mau, Pak? Peluang keterpilihan yang tinggi menjadi alasan Golkar untuk mengajukan keluarga Jokowi dalam pilkada. Karena begini, kita memang melihat bahwa prestasi kepada putra-putra atau mantu Pak Jokowi ini kan memang kita bisa lihat hasilnya ya. Dan yang kedua, kalau pilkada itu kan masalah faktor kepemilihan. Kepemilihan itu artinya peluang untuk dipilih itu ada apa tidak. Nah, kita melihat itu karena memang ada peluangnya. Tapi, pengamat menilai Jokowi memang menarik untuk dilirik partai politik. Apalagi pengaruh Jokowi dinilai masih efektif untuk menggait pemilih. Partai mana yang tidak ingin keluarga Jokowi dicalonkan jadi kepala daerah karena ada jaminan bisa menang kan gitu, jaminan pasti menang bahkan gitu kan. Tanpa Pak Jokowi memerintahkan gitu, partai-partai ini tentu akan dengan aktif dan proaktif gitu mencalonkan kalau bisa semua saudaranya Pak Jokowi gitu kan, karena ada track record bahwa kemenangan itu bisa dijamin akhirnya karena ada pengaruh besar dari Pak Jokowi. Anak dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution sebelumnya sudah mulus melenggang di Pilkada Solo dan Medan. Terakhir, Gibran bahkan mendampingi Prabowo sebagai cawapres di pemilu 2024. Nah, lalu apakah Erina Gudono dan suaminya, Kaisang Pangarep yang juga masuk dalam radar Pilkada Solo, akan menjadi Jokowi selanjutnya di Pilkada? Jadi kalau gitu Bang Ade, sebenarnya nih analisanya memasukkan nama Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep, masuk bursa pilkada, ini sesederhana karena pengaruh nama Pak Jokowi. Jadi jaminan membawa nama keluarga Pak Jokowi pasti menang. Pertama, perlu diperjelas buat penonton yang memasukkan bukan PSI ya. Ya, Gerindra, tapi ini kan mewakili. Iya, jangan sampai dituduh PSI yang
mengajukan nama-nama. Dan PSI pasti mendukung. PSI pasti mendukung. Tapi begini ya, ini kan ada salah satu faktor utama yang penting di sini adalah memang ada yang mengajukan ya, dan yang mengajukan bukan Pak Jokowi ya, yang mengajukan adalah satu Gerindra, kedua adalah Golkar kalau nggak salah, Gerindra untuk Irena, Golkar untuk Mas Bobi. Nah, yang harus ditanya adalah memang kepada dua partai tersebut, mengapa mengajukan nama Irena dan Mas Bobi? Saya duga nggak mungkin lah. Jangan lupa ada nama Mas Kaisang juga di Pilwalkot, salah satunya juga diusung-usung nih. Ya, tapi kan pertanyaannya yang dua tadi ya, Irena dan Bobi ya. Ya, jadi gini, partai itu tidak akan sembarangan mengajukan nama hanya untuk menyenang-nyenangkan hati Pak Jokowi misalnya. Ya, Gerindra ini untuk menyenang-nyenangkan hati Pak Prabowo. Dia pasti mengajukan nama yang potensial menang. Dia mencari nama-nama di antara begitu banyak orang di sana yang dianggap potensial untuk bisa memenangkan pertarungan. Nah, bahwa kemudian Gerindra akhirnya memilih Irena dan Golkar memilih Bobi, itu pasti karena ada kaitannya dengan paling tidak popularitas. Ya, saya tidak tahu apakah itu berkaitan juga dengan kualitas. Saya percaya sih ada kualitasnya. Tapi yang jelas adalah kalau orang-orang politik ini kan hitung-hitungannya sesederhana bahwa kalau saya mengajukan nama ini, dia akan menang nggak? Berarti lebih kepada jaminan menangnya, pasti menang. Nah, pertanyaannya kan tadi, ini kaitannya dengan Pak Jokowi nggak? Saya duga ada, dalam arti begini, Pak Jokowi ini memang menjadi nama sakti sekarang ini. Ketika Gibran itu dimajukan menjadi presnya Pak Prabowo, semua survei menunjukkan bahwa memang ada efek menendangnya kan. Jadi Gibran. Nah, sekarang ini dilihat juga pada Mbak Erina dan Mas Bobi. Apakah kedua orang ini juga punya daya tendang yang sama besarnya dengan daya tendangnya Mas Gibran? Ya barangkali saja. Artinya saya duga sudah dilakukan semacam penjajakan elektabilitas survei sebelumnya ya, yang kemudian secara meyakinkan menunjukkan bahwa kedua tokoh ini ya memang adalah keluarganya Pak Jokowi. Tapi pada saat yang sama, kalau dia adalah keluarganya Pak Jokowi tapi tidak punya daya tendang yang meyakinkan, pasti tidak akan dipilih. Kalau gitu Mas Ciko, mewakili PDI Perjuangan ini ngelihatnya lebih ke aji mumpungnya kah? Atau? Senyumannya atau ada yang lain? Ya tentunya ada, ini pandangan umum di masyarakat soal aji mumpung pasti juga ada soal itu. Dan tentunya tadi sudah disampaikan, ini kan masalah menang kalah. Nah ini yang sebenarnya tidak baik bagi politik di Indonesia ya, dari demokrasi ini kalau bicara selalu ujung-ujungnya menang dan kalah. Kita harus juga mencari calon-calon tentunya yang mumpuni satu hal, yang mempunyai pengalaman di bidang manajemen misalnya. Juga pernah minimal bekerja beberapa tahun di berbagai bidang dan lain-lain dan menunjukkan prestasi-prestasi. Kita bicara Bobi ya mungkin lebih pantas ya, dibandingkan dengan mungkin Erina yang saya belum mengetahui pengalaman seperti apa yang dia punya. Walaupun tentunya saya tahu dia bersekolah di pendidikannya lumayan lah ya, dan mendapatkan beberapa beasiswa dan lain-lain. Tapi kan nggak cukup cuma itu. Nah, kita juga menyayangkan juga partai-partai politik yang sudah berdiri begitu lama seperti Golkar maupun Gerindra yang begitu banyak kadernya yang mumpuni, mungkin jadi bypass oleh orang-orang yang dianggap lebih akan punya kemungkinan menang lebih baik. Tapi kan tentunya demokrasi kita nggak hanya akan menuju seperti itu aja. Kalau kita melihat demokrasi di negara-negara yang lebih maju dan lebih lama berkecimpung dalam demokrasi, tentunya soal kepantasan juga menjadi hal yang diutamakan gitu. Jadi lebih mentingin kualitasnya daripada memastikan menang atau tentunya harus seiring dan sejalan ya, kualitas dan tentunya juga kemungkinan untuk menang. Tetapi saya menyayangkan aja kalau ke depan kita terus menerus berpikir untuk menang dan kita tahu sendiri instrumen-instrumen hukum kita belum begitu canggih untuk menghentikan hal-hal seperti money politics dan lain-lain, mempolitisasi bansos dari uang-uang negara dan lain-lain. Ini yang sangat disayangkan ke depan untuk demokrasi kita. Jadi memajukan nama dari keluarga Pak Jokowi ini, Bang Ade, ini ibaratnya seperti bypass gitu, nggak usah capek-capek lah. Misalnya kampanye di mana-mana begitu, cukup ya sudah menjual nama keluarga Pak Jokowi pasti menang. Ya hampir pasti itu tidak akan terjadi dong ya. Pasti di dalam masa-masa nanti sebelum akhirnya beliau berdua itu terpilih, itu akan dilewati dengan cara pemilu biasa kan? Dan politisasi bansos enggak?
Enggak, saya rasa enggak ada. Saya rasa ada. Aman Udah lewat. Udah aman kok. Keluarga Jokowi itu bersih kok ya. Oke, lanjut. Nah, mereka akan melakukan langkah-langkah kampanye biasa kan? Ya tapi salah satu yang menguntungkan mereka adalah di belakang mereka ada nama Jokowi. Ya, itu akan dengan segera menarik perhatian masyarakat dan masyarakat yang bersimpati dengan Pak Jokowi selama ini akan menganggap bahwa orang-orang ini, kedua orang ini adalah orang-orang yang juga punya kualitas yang serupa dengan Pak Jokowi walaupun barangkali tidak sejajar, tapi adalah orang-orang yang bisa sama diharapkannya untuk memimpin daerah mereka. Jadi jangan bayangkan bahwa dengan sendirinya mereka akan menang. Masyarakat kan juga tidak bodoh ya. Masyarakat akan menilai secara kritis juga dan untuk itu mereka harus memperoleh informasi yang cukup mengenai calon-calon yang mereka akan pilih. Mas Adi, kalau misalnya melihat dari Pilpres begitu ya, kan efek Pak Jokowi sangat kuat sekali. Emang segitu kuatnya juga efek di Pilkada? Nanti kan November. Ya, saya kira sampai hari ini tidak ada yang bisa membantah bahwa Jokowi efek itu masih kuat secara signifikan. Bukan hanya soal approval rating yang hampir menyentuh 80% ya, tapi karena posisi sebagai presiden yang saya kira ini akan menjadi the one and only magnet yang kemudian membuat begitu banyak partai politik tertarik untuk menjadikan keluarga besar Pak Jokowi sebagai bagian dari insentif politik elektoral mengusung mereka bertanding. Sorry to say misalnya, kalau bicara tentang pilkada di Sleman, saya kira memang selama ini Irina ini kan tidak pernah menjadi pembicaraan. Kan banyak nama-nama yang ada di dalam. Nah, Irina muncul tentu ada kaitannya dengan nama besar Pak Jokowi seperti yang disampaikan oleh Bang Ade Armando. Saya berharap sebenarnya Bang Ade Armando itu agak keras kalau soal politik dinasti. Ya. Karena salah satu mazhab politik PSI itu ya adalah menolak politik dinasti. Gitu ya. Saya nggak tahu, kadang posisi itu juga menentukan argumentasi. Artinya apa? Itu tidak bisa dilepaskan dan tidak bisa dibantah. Yang ingin saya katakan adalah dalam demokrasi memang haram hukumnya melarang siapapun itu untuk bertanding ya. Itu di pilkada, entah di pilpres, di pileg dan seterusnya. Bagi saya adalah yang menjadi catatan itu kan pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Ada footnote-footnote kritis. Kalau begini ceritanya, orang seperti Bang Ade Armando nggak perlu berproses di partai, cukup menjadi anak presiden. Dia akan gampang akan dilamar oleh partai untuk bertanding dimanapun. Yang kedua, partai politik ini kan dari dulu dikritik. Salah satu fungsinya adalah rekrutmen elit sebagai upaya untuk didelegasikan sebagai kandidat dalam pertandingan politik elektoral. Kalau jumping begini, kasihan kader-kader dari bawah. Kasihan loh, Mas Ade, Bang Ade nggak merasa ini mengasihani diri sendiri, Bang? Saya dikasihani, enggak lah. Saya sudah merasa percaya diri sekali, jadi nggak ada masalah tuh. Saya bukan anak siapa-siapa. Orang tua saya sudah meninggal dulu bertahun-tahun yang lalu. Saya bukan anak orang terkenal, bukan anak orang penting. Tapi kan yang ingin dikatakan oleh Mas Adi itu adalah bahwa politik dinasti itu berbahaya. Itu kan yang jadi stressing point dia tadi kan. Nah, ini memang berbeda dengan saya. Saya barangkali memang datang pada saat sebetulnya PSI sudah melewati masa kritik terhadap politik dinasti. Ya. Jadi dalam pandangan saya tidak pernah punya masalah misalnya Bu Mega anaknya menjadi ketua DPR. Nggak apa-apa dong, kalau dia bisa, dia berhasil dan ternyata terbukti memang masyarakat atau anggota DPR mempercayai beliau kan sebagai ketua DPR, nggak ada masalah. Dan anaknya ketua DPR sekarang nanti anggotanya adalah anaknya ketua DPR. Iya, betul. Tapi kalau kita bicara soal Mbak Puan, saya harus men-stop dulu di situ. Mbak Puan ini kan melewati perjalanan yang lebih panjang dari hanya sekedar tiba-tiba menjadi ketua DPR. Dia menjadi anggota DPR dulu, kemudian menjadi menteri, menjadi ketua DPR. Dan usianya juga bukan usia muda, dan usia yang cukup matang gitu. Usianya 50 tahun. Kalau anaknya Mbak Puan gimana? Berapa panjang perjalanan? Dia kan baru maju sebagai calon anggota DPR, ya kan nggak ada masalah. Saya rasa tidak tiba-tiba jadi ketua, tidak tiba-tiba menjadi ketua umum parpol kan, tidak tiba-tiba menjadi ketua umum parpol seperti Kaisang. Artinya ada prosesnya dulu, Mas Kudari. Ada prosesnya, dia maju sebagai kader dan menjadi anggota DPR, tidak tiba-tiba menjadi ketua umum parpol. Dan tadi saya ingin menghentikan dulu tadi soal tadi. Gini, kita ini diskusinya meloncat. Efek Jokowi itu tidak terbukti pada Kaisang. Efek Jokowi yang paling terbukti adalah ketika Jokowi menggunakan instrumen-instrumen negara untuk memenangkan salah satu paslon atau partai politik gitu. Tapi tidak sekedar namanya aja. Oke. Jadi begini, diskusi itu ada landasannya. Pertama, untuk mengajukan anak, cucu, atau kemudian saudara dan seterusnya itu tidak dilarang oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi sudah membuat keputusan bahwa ya hal itu diperbolehkan dan justru dengan adanya larangan itu bisa membuat semacam diskriminasi terhadap status kelahiran dan kekerabatan seseorang calon kepala daerah atau pejabat publik.
Karena apa? Karena memang orang kan nggak bisa memilih. Dia mau lahir anaknya Mbak Puan, atau anaknya Bu Mega, atau anaknya Memang Pak Jokowi. kita tidak bisa memilih untuk melahirkan. Tapi pertanyaannya etis atau nggak? Nanti tahan dulu Bapak-Bapak, kita akan kembali tetap di Dua Arah. Setiap bulan